1221. Mulai hari ini, kota Gore akan mengalami banyak perubahan besar. Namun, tidak banyak orang yang menyadari hal itu. Suara pertempuran dari pusat kota terus terdengar. Chi dan karakteristik yang melonjak menyebabkan kepanikan bagi seluruh orang di kota. Orang-orang low class tidak tahu apa yang terjadi, dan mereka semua mulai bersembunyi di dalam rumah. Tidak ada satupun dari mereka yang berani mencari tahu apa yang terjadi di pusat kota. Pertempuran antara tingkat Undying Flame bukanlah sesuatu yang dapat dilihat oleh orang-orang biasa. Tapi kebanyakan dari mereka tahu ada suatu masalah besar yang pernah terjadi di kota Ziggy. Mereka tidak menyangka kalau masalah itu terjadi juga di kota Gore. Banyak yang berspekulasi bahwa itu adalah masalah antara orang-orang dalam. Ada juga yang berpikir mungkin Night Watcher telah menyerang sampai sini. Lagi pula, banyak orang telah melihat sosok perintis ungu. Tetapi tidak ada yang tahu bahwa pada saat ini, di pusat kota, hanya ada satu orang yang menantang ribuan master tingkat Undying Flame. Jeritan orang-orang terus bergema di pusat kota saat ini. Situasi di depan rumah Grandmaster sudah sangat kacau. Seseorang sedang bergerak di antara kerumunan dengan cepat. Chi berwarna merah melonjak dari tubuhnya. Chi pedang yang menakutkan mengelilingi di sekitar tubuhnya. Kemanapun dia pergi, gerakan para master di sekitarnya akan menjadi lambat. Kemudian chi pedangnya atau pedang di tangannya akan memotong leher mereka dalam sekejap. Orang-orang di sekitarnya jatuh ke tanah satu demi satu. Sebenarnya, Damar sendiri pun juga tidak menyangka, setelah dia menggabungkan karakteristik jiwa dan seni bela diri, efeknya akan begitu bagus. Para master tingkat Undying Flame tidak bisa melawannya karena itu. Ketika mereka mendekati Damar, reaksi mereka akan menjadi lambat. Kemampuan Damar terus bertumbuh dan menjadi lebih kuat, bakatnya dari tulang naga pun terus berkembang. Orang tingkat Eternal di Gunung Cermin itu tidak menyerang sekarang. Para master tingkat Undying Flame ini berasal dari persekutuan Brelor, namun mereka dikendalikan oleh orang-orang dari 8 kekuatan utama. Tingkat Eternal berada di beberapa kota yang penting, dan sisanya adalah tingkat Undying Flame. Pria dari Gunung Cermin ini bernama Geralt. Dia adalah murid dari tetua dari Gunung Cermin. Saat pertempuran berlangsung, dia menjadi semakin ketakutan. Pada saat ini, Damar sama seperti seorang killer god. Dia hanya bisa melihat tangan Damar terus bergerak, kemudian orang-orang jatuh satu demi satu. Orang-orang yang mengepung Lilia di sisi lain juga tidak ada kemajuan sama sekali. Kemampuan Damar jauh lebih hebat daripada mereka. Banyak orang yang tewas, dan bau darah terus menyebar di udara. Geralt berteriak dengan keras, "Bunuh! Kalian harus menahan Damar di tempat ini. Setelah dia menghabiskan chi-nya, dia pasti akan mati." Tetapi ada beberapa orang mulai takut. Walaupun mereka bergegas, tapi pada akhirnya mereka akan mati sebelum mendekati Damar. Ini benar-benar mengejutkan mereka. Menurut mereka, Damar sendiri mampu membunuh semua orang di kota. Kenyataan ini seperti sebuah pukulan bagi mereka. Cepat maju dan serang dia. Geralt meraung dengan keras. Namun setelah beberapa saat, dia baru menyadari bahwa orang-orang di sekitarnya mulai menghilang. Dan orang yang masih hidup tidak berani maju. Akan ada perang dengan Night Watcher dan arti dari perang adalah kematian. Banyak orang sebenarnya sudah menyiapkan diri ketika mereka berangkat. Tapi, ini tidak berarti mereka ingin mati. Ketika melihat orang-orang yang maju dibunuh oleh Damar satu persatu, semua orang mulai ketakutan. Ada kesenjangan besar antara Undying Flame dan tingkat Eternal. Itu menyebabkan ketakutan di hati mereka. Ada rasa ketidakberdayaan di dalam hati semua orang. Pada waktu tertentu, terdengarlah suara senjata yang dijatuhkan ke tanah. Suara itu berbunyi terus. Orang-orang ini telah menyerah. Mereka tidak berani melawan lagi. Melihat adegan ini, ekspresi wajah Geralt mulai berubah. Keringat dingin muncul dari dahinya, dan dia berteriak, "Cepat bunuh dia. Bagaimanapun, kalian harus mati di tempat ini. Jika kalian menyerah, 8 kekuatan utama tidak akan memaafkan kalian. Kampung halaman kalian akan dijajah oleh Night Watcher, kalian." Sebelum dia selesai berbicara, mulutnya tiba-tiba terbuka lebar. Dia melihat sebuah cahaya berwarna merah melintas di depannya, dan pada saat yang sama sosok Damar muncul di depannya. Karena pengaruh dari teknik bela diri, mata Damar berubah menjadi merah seperti darah, dan mata merah itu sedang menatapinya. Keringat dingin mengalir keluar dari tubuhnya dalam sekejap. Dia merasa seolah-olah jiwanya telah membeku.
Mulutnya terbuka lebar, namun dia tidak bisa berbicara sepatah kata pun. 8 kekuatan utama. Suara damar yang dingin terdengar di telinganya. 8 kekuatan utama telah menjadi bagian dari masa lalu. Gunung Cermin pun menjadi milik kekuatan Riemo dan berada di bawah tangan permaisuri. Tapi, masalah antara kita belum selesai. Kalian harus menanggung konsekuensi atas tindakan kalian pada Kaisar Vas saat itu. Semua ini belum selesai. Masih ada beberapa orang yang tersisa dari kekuatan darah, ditambah Gunung Cermin dan kekuatan jiwa. Tenang saja, aku akan membunuh kalian semua. Damar berkata di samping telinganya, kekuatan Riemo tidak akan bisa melindungi kalian lagi. Permaisuri juga tidak akan bisa melindungi kalian. Kamu, suara Geralt menjadi gemetar pada saat ini. Dia menelan ludah, kemudian berkata, kamu adalah iblis. Kamu adalah seorang killer god. Kamu akan. Saat dia masih berbicara, Ci pedang melonjak dan melintas. Detik berikutnya, kepala Geralt terpisah dari tubuhnya. Darah mengalir di bawah tanah, potongan dari perintis ungu ada di mana-mana. Tatapan Damar perlahan mengarah pada orang yang masih berdiri. Niat membunuh di tubuhnya perlahan menghilang. Tidak ada yang berani menatap Damar. Mereka benar-benar ketakutan, hampir 1000 orang tingkat Undying Flame meninggal dan lebih dari setengahnya terluka. Dan ini hanya dilakukan oleh satu orang. Pada saat ini, Damar baru merasakan perbedaan antara tingkat Eternal dan tingkat Undying Flame. Pada saat itu, semua orang di bumi hampir punah hanya karena satu Purple Ghost. Damar menghela napas lega, lalu dia berjalan ke seorang penjaga dan bertanya, apakah ada siaran? Penjaga itu tidak berani menyembunyikan apapun darinya, dia mengangguk dengan cepat. Damar menatap Lilia dan berkata, jagalah orang-orang ini, jangan biarkan mereka kabur. Lilia mengangguk, ekspresi para master tingkat Undying Flame berubah langsung. 10 menit kemudian, suara Damar bergema di seluruh kota Gore. Semua orang dari kota Gore, aku adalah Damar, Night Watcher Zero dari kota Phoenix. Sepertinya semua orang sudah mengetahuinya. Aku baru saja membunuh Banu di depan rumah Grandmaster. Mulai saat ini, kota Gore akan dikendali oleh Night Watcher. Suaranya terus terdengar melalui siaran. Sebagian besar warga high class di dalam pusat kota telah mendengarnya. Banyak dari mereka berbaring di sofa masing-masing dan menunjukkan ekspresi keputusasaan. Dan di luar kota, di mana orang-orang low class tinggal, banyak orang terlihat senang dan memberikan sorakan keras. Di suatu tempat di luar kota, Nancy baru saja kembali ke rumah. Talia keluar dari kamar mandi dan dia telah mendengar berita itu. Nancy tampak terkejut dan dia berkata, dia benar-benar melakukannya, hanya mereka berdua saja dan dia benar-benar mampu melawan dan menang. Dalam waktu begitu cepat, Talia tersenyum, dia berjalan ke depan jendela dan melihat ke bawah. Dia melihat banyak orang bergegas ke jalan dan mereka mulai bersorak dan menari. Night Watcher akan datang. Apakah kota Gore akan menerapkan sistem yang setara untuk semua orang? Apakah ada harapan untuk masa depan kita? Pada saat ini, orang-orang mulai bersorak, harapan mulai muncul di dalam mata mereka. Talia tersenyum dan berkata, mungkin, sejak kota Phoenix mulai menerapkan sistem kesetaraan untuk semua, ketika berita menyebar ke seluruh Eternal Planet, ada sebuah harapan yang tertanam di dalam hati orang-orang low class ini. Mungkin, jalan menuju ekspedisi selatan dan peraturan setelah perang tidak akan begitu sulit lagi. Satu-satunya yang sulit adalah keberadaan 8 kekuatan utama, Talia bergumam. Bersambung, 1222. Ya, 8 kekuatan utama adalah masalah terbesar bagi ekspedisi selatan. Meskipun persekutuan Brelor telah mengumpulkan sejumlah besar master tingkat Undying Flame, tapi kemenangan dalam perang ini diputuskan oleh kemampuan bertarung secara dasar. Para master tingkat Undying Flame yang dikumpulkan oleh persekutuan Brelor memang menyebabkan banyak masalah bagi kota Phoenix. Tetapi masalah terbesar adalah master tingkat Eternal. Jumlah tingkat Eternal dari kedua akan mempengaruhi perang ini. Situasi seperti kota Gore jarang terjadi. Karena perang belum benar-benar mulai, dan kota Gore bukanlah tempat yang paling penting dalam perang, maka tidak ada tingkat Eternal dalam kota. Itulah alasan kenapa Damar dapat mengalahkan semuanya dengan mudah. Begitu perang dimulai, mereka sudah tidak akan ada kesempatan lagi untuk mengalahkan musuh dengan cara yang begitu sederhana. Setelah perang dimulai, 8 kekuatan utama pasti akan mengirim master tingkat Eternal untuk melawan. Talia memikirkan semua ini, dia duduk di sofa,
mengeluarkan Phoenix Sword dan menyekanya. Kekacauan dalam VIV-AG dan pertempuran antara tiga pihak. Pertempuran hari ini akan tercatat dalam sejarah Eternal Planet. Mulai hari ini, perang akan dimulai. Damar berhasil mengambil ahli kota Gore dengan kemampuannya sendiri. Berita ini menyebar dengan cepat. Di markas Night Watcher kota Phoenix, Bagas dan Hugo sedang duduk bersama. Setelah mereka mendengar berita itu, sebuah senyum muncul di wajah Hugo. Di depannya, terletak sebuah peta besar. Dia tersenyum dan berkata, Damar berhasil mengambil ahli kota itu, dia telah keluar dari gurun 1000 tebasan. Itu juga berarti dia telah menyelesaikan misinya. Ini adalah sebuah sinyal dari ekspedisi selatan. Sudah waktunya kita bertindak. Kemudian dia berkata dengan suara rendah, cepat beritahu berita ini pada kekuatan purba, biarkan beberapa senior mereka datang dan berdiskusi. Setengah jam kemudian, para senior dari kekuatan purba telah berkumpul di markas Night Watcher kota Phoenix. Hugo melirik semua orang di situ. Walaupun dia hanya orang biasa, tetapi dia tidak memiliki rasa takut di hadapan Melee dan para master ini. Sebenarnya, Melee juga sangat bingung saat ini. Hugo dan Bagas sama sekali tidak bisa bertarung, tapi mereka bisa bertanggung jawab atas Night Watcher. Bagaimanapun, mereka adalah orang Damar, dia tidak bisa mengatakan apa-apa juga. Pada saat ini, Hugo berdiri di posisi tengah. Dia memproyeksikan peta ke dinding di belakangnya, kemudian berkata dengan tenang, semua orang tahu berita tentang Damar. Aku memanggil semua orang ke sini, karena ingin memberitahu kalian bahwa ekspedisi selatan akan dimulai hari ini. Dalam 2 bulan terakhir ini, kekuatan Riemo yang memimpin persekutuan Drelor. 8 kekuatan utama telah mengirim banyak pasukan dan kemampuan bertarung secara dasar ke medan perang utara. Setelah kita mulai ekspedisi selatan, mereka tidak akan mempunyai terlalu banyak kemampuan bertarung secara dasar untuk melawan kita. Tujuan pertempuran hari ini. Saat dia berkata, sebuah laser menunjuk ke sebuah kota di peta. Patriark, tolong bawa 500 orang tingkat Undying Flame untuk menyerang kota Murli. Klaus, kamu bisa membawa 500 orang tingkat Undying Flame dari kekuatan purba dan menyerang kota Horde. Dia memberi perintah kepada mereka untuk menyerang beberapa kota besar. Skala pertempuran kali ini cukup besar, mereka semua dipimpin oleh seorang tingkat Eternal, dengan 500 orang tingkat Undying Flame. Tentu saja, masih ada banyak perintis dan Half Undying Flame yang berpartisipasi dalam pertempuran. Kekuatan purba akan mengaturnya sendiri. 9 orang tingkat Eternal dari kekuatan purba telah dipisah ke grup masing-masing. Ketika mendengar perintahnya, Melee mengerutkan kening, kamu adalah orang dari pihak Damar. Menurutku rencanamu itu sudah cukup bagus, namun, kamu terus membiarkan orang dari kekuatan purba yang menjalankan rencananya dulu. Bagaimana dengan Night Watcher? Hugo tersenyum dan menjawab, tujuan kita kali ini adalah untuk mengalahkan Moose Empire. Totalnya ada 11 kota di Moose Empire. Kalian akan menyerang 9 kota antaranya, dan sisanya adalah milik Night Watcher. Ekspresi Melee berubah sedikit, maksudmu, Night Watcher akan menyerang ibu kota Moose Empire dan kota Bas. Hugo mengangguk, ya, kalian. Melee mengerutkan kening dalam-dalam. Ekspedisi selatan, masalah pertama bagi Night Watcher adalah menyeberangi Moose Empire. Kota Bas dari Moose Empire dekat dengan Skyris. Kota ini sama seperti 3 benteng besar di bagian utara. Ini adalah sebuah kota yang sangat susah dikalahkan dan juga titik penting bagi ekspedisi selatan. Melee merenung sebentar, kemudian berkata, aku harus mengingatkan kalian sesuatu. Aku tidak tahu seperti apa dunia kalian, tetapi perang di dunia ini sangat berbeda dengan dunia kalian. Karena transportasi udara di sini sangat berkembang, maka itu dapat mendukung banyak kebutuhan pihak musuh dan juga bisa mengirim orang. Kota Bas ini dekat dengan Skyris, dan juga merupakan titik penting bagi pesawat dan aspek lainnya. 8 kekuatan utama tidak akan menyerah begitu saja. Sekarang mereka pasti sudah mengumpulkan sejumlah besar master di dalam kota. Hugo tersenyum, pada setengah bulan yang lalu, Night Watcher yang kami rekrut telah pergi ke berbagai kota untuk mengumpulkan informasi. Aku telah menyusun daftar informasi tentang 10 kota yang akan kami serang kali ini dan juga jumlah para master. Nanti aku akan mengirim informasi itu ke semua orang. Melee menatap Hugo dengan heran. Dia tidak menyangka Hugo dapat melakukan begitu banyak pekerjaan dalam waktu yang singkat. Dia tidak berkata apapun lagi. Pada saat ini, Hugo menghela napas dan berkata,
kalian bisa kembali dan mulai bersiap-siap. Kita harus mengalahkan Mus Empire dalam 3 hari dan memenangkan perang pertama dalam ekspedisi selatan. Klaus tertawa, aku telah membaca semua informasi tentang kota Horde. Jika aku tidak bisa menyelesaikannya hari ini, aku akan menanggung konsekuensinya. Hugo tersenyum, dia menoleh ke arah Muci dan berkata, Cici, kali ini aku membutuhkan bantuanmu. Muci mengangguk, dia melambaikan tinjunya dengan penuh semangat, demi semua yang bernapas. Gadis itu memutarkan matanya, kemudian berkata lagi, oh ya, apakah Damar dan yang lainnya sudah kembali? Apakah mereka akan bergabung dengan kita untuk menyerang kota Bas? Kita yang akan menyerang kota Bas, Damar dan yang lainnya mempunyai misi lain. Hugo berkata sambil tersenyum, perang di bagian selatan Eternal Planet akan dimulai. Pada saat yang sama, di markas suku Hades, satelit Twino. Sebuah aula dipenuhi dengan lampu minyak tanah. Wendy sedang duduk bersila di tengah ruangan. 6 Death Sword di sekelilingnya berbentuk bintang saat ini. Aura dalam ruangan sedikit aneh dan misterius. Dan ada sebuah energi misterius menuju tubuh Wendy terus-menerus. Temperamen Wendy saat ini sangat berbeda dari sebelumnya. Perkembangannya sangat cepat dalam 2 bulan ini. Gur. Pada titik waktu tertentu, pintu di depan tiba-tiba terbuka. Wendy membuka matanya. Dia mengangkat kepala dan melihat Lotus berjalan masuk dari pintu. Ada apa? Wendy bertanya. Aku baru saja dapat kabar bahwa Damar telah kembali. Sepertinya ekspedisi selatan dari pihak Night Watcher akan segera dimulai. Lotus berkata, Master, saranku, kita lebih baik menunggu dulu. Biarkan mereka saling melawan dulu. Anda adalah pemilik karakteristik unik, dan Anda telah menguasai reinkarnasi. Anda pasti akan menjadi penguasa dunia ini di masa depan. Anda tidak perlu menyerah pada. Jangan berkata seperti itu lagi. Wendy menggelengkan kepalanya. Damar dan Night Watcher adalah penyelamatku. Lotus tercengang, lalu menghela napas dan berkata, kalau begitu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Mereka akan pergi ke selatan, maka kita yang akan mengurusi bagian utara kota Phoenix. Kata Wendy dengan suara dingin. Bersambung, 1223. Di sisi lain, di danau tak berujung Riemo. Tempat ini adalah penjara kekuatan Riemo, dan ini juga satu-satunya tempat yang mempunyai lingkungan paling buruk di 3 planet. Pada saat ini, ada seorang pria yang membawa pedang besar sedang duduk di pintu masuk danau tak berujung Riemo. Dia tidak memakai baju atasan dan terlihat mirip dengan kekuatan sutra. Ada bekas luka yang sangat menakutkan di depan dadanya. Pria itu mengangkat kepalanya, menatap pendekar tua itu ekspresi dingin. Thanos. Pendekar tua memandangnya dan berkata, Permaisuri ingin menggunakan kekuatan dari danau tak berujung Riemo. Pria bernama Thanos itu menjawab dengan pelan, ya, ikuti aku. Dia menyingkirkan pagar di depannya, kemudian bertanya, lantai berapa yang kalian ingin gunakan? 5 orang di lantai 7 itu, jawab pendekar tua. Thanos mengangkat kepalanya dan berkata, aku tidak bisa menjamin bahwa mereka akan menuruti perintahku. Aku sendiri yang akan berbicara dengan mereka, kata pendekar tua. Baik, Thanos mengangguk. Setelah pintu terbuka, terlihatlah sebuah koridor. Mereka naik lift dan terus turun ke lantai bawah. Ketika tiba di lantai 7, mereka bisa merasakan sebuah perasaan yang sangat panas di sekitarnya. Keringat mengalir dari dahi mereka berdua. Tubuh Thanos memancarkan sebuah aura mengerikan dan aura itu menutupi mereka berdua dengan cepat. Keduanya berjalan menuju ke dalam. Tidak lama kemudian, kapsul tidur di dalam kamar perlahan terbuka. Setelah kapsul tidur terbuka, beberapa orang di dalamnya langsung memaki. Pendekar tua, ternyata kau belum mati. Kamu masih berani datang ke sini. Apa kamu tidak takut mati? Semuanya. Pada saat ini, pendekar tua itu berkata dengan suara damai, sebagian besar dari kalian telah terperangkap di sini selama ribuan tahun, dan orang terakhir yang tertangkap pun sudah berada di tempat ini selama ratusan tahun. Kalian telah kehilangan kebebasan. Seorang pria tua di antara mereka memaki, jangan biarkan aku keluar. Jika aku bisa keluar, aku akan memaksa permaisuri menikah denganku dan mengandung anakku. Aku akan membiarkannya melahirkan 10 anak laki untukku. Rianto, kamu sudah terlalu tua. Biarkan aku saja, aku masih mampu melakukan hal semacam ini. Seseorang berkata dengan senang, jangan takut, rajaku pasti akan datang. Aku tidak akan meninggal sebelum rajaku datang. Kata seorang pria muda. Arthur,
Pria tua itu memakinya, kamu telah berbicara tentang hal ini selama ribuan tahun, di mana rajamu itu? Selama dia menyelamatkanku dan membiarkanku menghirup udara di luar. Ya, pria muda itu adalah Arthur yang pernah menjadi salah satu kaisar di kuil neraka Yama. Dia adalah orang yang menyebar berita tentang kekalahan Hades Palace dan juga orang yang disebutkan dalam surat yang Damar dapatkan di Milos. Sayangnya, kita tidak punya kesempatan untuk keluar. Seorang pria yang tampak lebih muda bergumam. Mendengar percakapan mereka, pendekar tua tidak marah juga. Dia tersenyum dan menatap Thanos. Semuanya, Thanos berkata, bisakah kalian mendengarkan omonganku dulu? Di seluruh Driemo, hanya kamu yang masih termasuk orang baik. Apa yang ingin kamu katakan? Cepat bicarakanlah, kata Arthur. Pendekar tua lanjut berkata sambil tersenyum, sebenarnya masalah ini sangat sederhana. Sun telah kembali, dan pada saat yang sama, seorang pria bernama Damar membangun kekuatan sendiri di Eternal Planet. Dia berasal dari planet yang pernah mengalahkan Hades Palace sebelumnya. Sekarang, Hades Palace menyerang ke arah utara, dan Damar menyerang ke arah selatan. Eternal Planet telah membelah menjadi 3 pihak saat ini. Ketika Arthur mendengar ini, dia membuka tangannya dan berseru, "Rajaku hebat." Pendekar tua tersenyum dan berkata lagi, "Jadi, kali ini aku datang ke sini dan ingin memberi kalian kesempatan untuk mendapat kebebasan." Pria tua itu tertawa, "Kesempatan? Apa 8 kekuatan utama sudah tidak bisa menahan serangan dari mereka lagi? Kalian telah mengurung kami selama ribuan tahun, menurutmu, apa aku akan membantumu? Aku tidak akan pernah menjadi musuh rajaku. Kalian bisa pergi." Arthur juga berkata. 2 orang lagi terdiam. Pria muda di antara mereka berkata dengan frustrasi, "Sayangnya, kita tidak punya kesempatan untuk keluar. Aku bisa menjamin, selama kalian bekerja sama dengan kami, kalian bisa meninggalkan tempat ini setelah perang. Permaisuri akan membebaskan kalian," kata pendekar tua. "Bisakah kita percaya apa yang dikatakan oleh wanita itu?" "Aku sama sekali tidak percaya padanya," teriak Arthur. "Kalian mempunyai waktu 3 hari untuk memikirkannya. Jika kalian tidak bersedia untuk membantu, kita akan membunuh kalian langsung." Salah satu pria tua dari mereka tercengang sebentar, kemudian berbatuk dan berkata, "Sebenarnya tidak masalah juga untuk jalan-jalan keluar, tapi ini bukan berarti aku akan menuruti wanita itu." Arthur berbatuk sekali, memutar tubuhnya dan berkata, "Ribuan tahun telah berlalu, mungkin rajaku sudah beda dari sebelumnya. Aku bukan bermaksud untuk menyerah pada wanita itu. Aku hanya ingin menghirup udara di luar dan bunuh beberapa orang. Sudah lama tidak merasakan bau darah, aku agak merindukannya." 2 orang itu tetap terdiam saja. Pria muda di antara mereka berkata lagi dengan frustrasi, "Sayangnya, kita tidak punya kesempatan untuk keluar. Mereka telah ditahan untuk waktu yang lama dan mereka memiliki gangguan jiwa." Pria tua itu tersenyum dan berkata, "Beritahu permaisuri, kami setuju untuk membantu kalian. Cepat lepaskan kami sekarang. Aku tidak bisa melepaskan kalian begitu saja. Kalian semua adalah orang yang hebat, aku tidak bisa yakin apa kalian akan mendengarkan perintah dari kami." Pendekar tua mengeluarkan 5 pil merah dan memberikannya pada 5 orang itu. "Jika kalian telah mengambil keputusannya, kalian bisa memakan pil ini. Setelah itu, kalian bisa meninggalkan tempat ini. Kalian harus mendengar perintah dari Thanos," kata pendekar tua. Pria tua itu memakan pil itu tanpa bertanya lagi. Kemudian dia menggoyangkan rantai besar di tangannya dan berkata, "Aku sudah memakannya, biarkan aku keluar sekarang." Dia sudah tidak bisa menahan lagi. Dia ingin keluar dari tempat ini sesegera mungkin. Yang lain juga memakan pil itu. Pendekar tua menatap Thanos. Thanos memejamkan matanya sebentar, lalu mengangguk dan berkata, "Sudah tidak ada masalah." Pendekar tua tersenyum lagi, "Mari bawa orang-orang di lantai 5 dan lantai 6 juga. Kali ini, kita akan memberi Night Watcher, Damar, Sun, dan dunia sebuah kejutan yang besar." Di tempat tinggal Nancy, kota Gore, Damar baru saja selesai mandi, dia berjalan keluar dari kamar mandi. Meskipun dia telah berhasil mengambil ahli kota Gore, dia tetap membutuh bantuan Hugo dan Bagas setelah itu. Dia butuh mereka untuk mengurusi masalah setelah perang. Semua tingkat Unding Flame yang tersisa telah dipenjarakan oleh Damar. Dia masih memikirkan cara untuk mengatasi mereka. Dia tidak mungkin melepaskan mereka. Jika dilepaskan, orang-orang itu dapat berpartisipasi dalam perang berikutnya.
Damar juga tahu bahwa tidak akan ada kesempatan untuk menang dengan cara mudah seperti kota Gore lagi. Pada saat itu, Master tingkat Undying Flame akan menjadi kunci penting untuk menentukan kemenangan atau kekalahan dalam perang. Dia akan berdiskusi dengan Bagas dan Hugo nanti. Dia menyeka rambutnya sambil berpikir. Pada saat ini, Lilia berjalan keluar. Dia memegang gunting di tangannya dan berkata, "Aku akan menggunting rambutmu." Damar mengangguk. Dia mencari tempat untuk duduk. Selama waktu ini, rambutnya telah tumbuh sedikit. Ring, ring, Bagas menelepon, Bagas menelepon. Komunikatornya tiba-tiba berdering. Damar tersenyum. Sepertinya berita itu sudah menyebar. Night Watcher kota Phoenix telah mengirim Bagas untuk menangani masalah setelah perang. Komunikatornya berbunyi, itu berarti Bagas telah tiba di kota Gore. Hubungkan, kata Damar. Setelah terhubung, Damar dan Bagas mengobrol santai sebentar. Tidak lama kemudian, wajah Damar tampak serius dan alisnya berkerut dalam. Dia bertanya, "Apakah kamu yakin Hugo meminta kami untuk melakukan misi ini?" Bersambung, 1224. Ekspresi heran muncul di wajah Damar. Di komunikator, Bagas terus menjawab, "Ya, setelah berdiskusi dengan kami, dia meminta kamu, Talia dan Lilia pergi ke kota Bintang Jatuh untuk bernegosiasi dengan permaisuri. Kita sudah mau mulai berperang dengan mereka dan kalian memintaku pergi untuk bernegosiasi sekarang." Damar bertanya dengan curiga, "Apa yang harus kita bicarakan?" Dia memintamu bertemu dengan permaisuri dan berbicara tentang kerjasama melawan Hades Palace. Kamu bisa meminta permaisuri menyerahkan sisi selatan pada kami, maka kita dapat memenangkan sisi selatan dengan mudah, kata Bagas. Apakah menurutmu permaisuri akan menyetujuinya? Damar bertanya dengan heran. Dia mungkin tidak akan setuju. Tapi ini adalah salah satu teknik dalam peperangan juga, sahut Bagas sembari terkekeh. Mendengar ini, ekspresi Damar berubah sedikit. Dia bertanya, apakah kota Phoenix akan bertindak? Bagas tersenyum dan berkata, hari ini, kita akan mengambil alih Moose Empire. Damar langsung memahaminya dengan cepat. Sisi utara masih menjadi medan perang utama saat ini. Namun, Driemo bekerja sama dengan persekutuan Brelor dan mereka telah mengumpulkan banyak master tingkat Undying Flame. Ini membuktikan bahwa mereka tidak akan pernah menyerah pada sisi selatan. Begitu perang dimulai, mereka pasti akan mengirim master tingkat Eternal untuk mendukung. Walaupun Damar muncul di kota Bintang Jatuh untuk bernegosiasi, tetapi tujuan sebenarnya adalah untuk menahan mereka. Setelah permaisuri menyadari hal itu sudah telat baginya. Karena mereka telah mengambil ahli Moose Empire pada saat itu. Bagas berkata lagi dengan gembira, tentu saja, kami harus memiliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri. Ketika ekspedisi selatan dimulai, permaisuri mungkin akan menemukan cara untuk membunuh kalian. Jadi perjalanan kali ini cukup bahaya. Lebih baik mencari Dewa Mabuk dan membiarkannya menemani kalian pergi kali ini. Sebenarnya, kami sudah menjadi targetnya pendekar tua ketika di Gurun Seribu Tebasan, kata Damar. Hah, nada suara Bagas tiba-tiba berubah, apa yang terjadi? Aku akan memberitahumu setelah pertempuran ini selesai. Kami mengalami banyak hal ketika di Gurun Seribu Tebasan. Kalian tidak perlu khawatir tentang kami. Dino pun hampir dibunuh oleh kami sebelumnya. Damar berkata sambil tersenyum, jadi kami akan mengambil misi ini. Oke. Bagas tersenyum, aku telah membawa beberapa orang untuk mengambil alih kota. Berikan aku alamat kalian dulu. Kita akan mampir sebentar. Tidak lama kemudian, Damar bertemu dengan Bagas dan membiarkan Bagas yang mengurusi masalah setelah itu. Bagas berjalan di jalan-jalan kota Gore bersama beberapa orang yang mengenakan kostum Night Watcher. Pada saat yang sama, dua pesawat terbang dari kota Gore. Satu pesawat terbang ke kota Phoenix, dan satu pesawat terbang ke Driemo. 2 jam kemudian, di kota Phoenix, Hugo telah menerima berita dari kota Gore. Damar sudah berangkat ke Driemo dengan Lilia dan Talia. Dia berkata, oke, cepat meminta 8 kesatrian Night Watcher berkumpul dengan cepat dan bersiap untuk bertindak. Setelah berbicara, dia memandang Iman dan berkata lagi, tanpa diduga, kita akan mulai berperang di planet yang berbeda. Iman memegang pedang binasa merah di tangannya dan menjawab, kamu hanya perlu mengurusi masalah di sini. Sisanya, serahkan padaku. Lalu, dia tiba-tiba bangkit. Setengah jam kemudian, pesawat dari pihak Night Watcher mulai terbang ke langit satu demi satu.
Pada saat yang sama di arah kota Skyri, ada banyak pesawat melepas landas dan terbang menuju Eternal Planet. Hugo berdiri di dekat jendela, dia memegang secangkir teh di tangannya dan menatap pesawat terbang itu. Selanjutnya, aku akan menyerahkannya pada kalian. Hugo bergumam. Setelah pertemuan selesai, semua pihak mulai bersiap-siap, tetapi mereka masih belum berangkat. Sepertinya Driemo memiliki mata-mata di kota Phoenix dan bahkan di 8 kesatria Night Watcher. Dia sudah curiga dengan hal ini sebelumnya, karena tindakan mereka sebelumnya dapat terungkap oleh musuh dengan cepat. Bagaimanapun, Night Watcher tetap menjadi orang luar di antara kota Phoenix dan Eternal Planet. Dan mereka telah merekrut banyak orang dalam waktu yang singkat, di dalam ini pasti ada banyak masalah. Tetapi mereka tidak punya banyak waktu untuk menangkap mata-mata itu, jadi mereka memilih untuk bertindak cepat sebelum mata-mata bereaksi. Misalnya, saat ini dia langsung mengumpulkan semua orang dari 8 kesatria Night Watcher dan langsung berangkat. Bahkan jika ada mata-mata dalam orang-orang ini, mereka tidak akan sempat bertindak. Selain itu, Damar akan muncul di Driemo nanti. Permaisuri pasti akan curiga. Situasi Damar sebenarnya yang paling berbahaya saat ini. Pada saat ini di Driemo, Damar, Lilia dan Thalia muncul di stasiun pesawat Driemo tanpa menyembunyikan diri. Gandia dan Desi menetap di kota Gore. Gandia terluka parah, maka Desi harus menetap di sana untuk mengawasinya. Desi juga dapat menahan situasi di kota Gore, sehingga Hugo dapat melakukan pekerjaannya dengan lancar. Dengan teknologi Driemo yang sangat maju, mereka langsung menyadari keberadaan Damar dan yang lainnya ketika mereka muncul di stasiun pesawat. Damar dan yang lain baru saja berjalan keluar dari stasiun, dan mereka menemukan bahwa ada banyak maglev car yang diparkir di depan mereka. Pendekar tua sedang berdiri di depannya. Damar menyipitkan matanya, dia mengingatkan yang lain dengan suara rendah, hati-hati. Thalia dan Lilia mengangguk. Mereka berdua siap untuk melawan dan melarikan diri kapan saja. Hubungan mereka antara Driemo sudah buruk sekali. Dino hampir membunuh Damar, dan Damar pun melakukan hal yang sama juga padanya. Sekarang Night Watcher bahkan menjalankan misi ekspedisi selatan, yang akan mempengaruhi keberadaan Driemo. Damar, kamu cukup berani, iya. Kalian hanya bertiga dan masih berani muncul di kota bintang jatuh. Apakah kamu benar-benar menganggap dirimu hebat? Sindir tetua monumensimu. Damar menyeringai dan menjawab dengan acuh tak acuh, jangan khawatir, aku di sini untuk bernegosiasi dengan permaisuri. Tapi, omong-omong, apakah Dino telah kembali? Apakah dia baik-baik saja? Tetua monumensimu terkekeh, dia baik-baik saja. Kemudian, dia bertanya, bernegosiasi. Apa yang bisa kita diskusikan lagi? Kalian akan memulai ekspedisi selatan. Kalian telah berada di sisi yang berlawanan dengan kami. Memang kamu bisa mewakili permaisuri. Damar berkata dengan tenang, di dunia ini, tidak ada musuh selamanya. Hanya ada kepentingan bersama. Ketika aku berada di sisi yang berlawanan dengan kalian, kalian yang akan mendapat lebih banyak masalah. Aku berani datang ke sini, itu berarti aku dapat meninggalkan tempat ini dengan selamat nanti. Jika kalian benar-benar akan bertindak di kota bintang jatuh dan kami telah berhasil melarikan diri, kalian yang menyebabkan kematian bagi banyak orang di kota ini. Pada saat itu, reputasi Driemo pasti akan menjadi lebih buruk. Orang yang mengikutimu, mereka mungkin akan mengkhianati kalian. Kamu memang licik sekali. Tetua monumensimu berkata sambil tertawa, tapi selama kamu berada di kota bintang jatuh, kami memiliki banyak cara untuk menahanmu, maka kami tidak peduli dengan beberapa hal juga. Kebetulan, permaisuri ingin bertemu denganmu juga. Setelah berbicara, dia berbalik dan berkata, masuk ke mobil. Damar sedikit tercengang. Hubungannya dengan Driemo sudah buruk dan dia sudah siap bertarung tadi. Dia sudah siap menjadi target pemburu ketika tiba di Driemo. Tujuannya hari ini adalah untuk menahan master tingkat Eternal dari Driemo dan 8 kekuatan utama. Maupun mereka bernegosiasi atau langsung bertempur, tujuannya dapat tercapai dengan mudah. Dia tidak menyangka bahwa pihak Driemo akan sangat ramah. Ada apa? Apa kamu tidak berani? Tetua monumensimu bertanya sambil tersenyum. Damar mengangkat bahunya dan berkata, apa yang harus aku takutkan? Damar menaruh satu tangan di belakang punggungnya, dan memberi isyarat untuk berhati-hati kepada Lilia dan Thalia. Mereka bertiga masuk ke mobil. Mobil bergerak perlahan. Tidak lama kemudian, sebuah istana besar muncul di depan mereka.
Tidak ada sesuatu yang terjadi di sepanjang jalan. Damar dan lainnya mengikuti tetua monumen Simo berjalan ke istana. Permaisuri mengenakan gaun yang indah dan sedang duduk di kursi utama. Dia terlihat sangat cantik dan anggun. Matanya yang indah tertuju kepada mereka bertiga. Kalian sangat berani, permaisuri berkata sambil tertawa. Bicarakanlah, apa yang kalian ingin negosiasikan denganku. Bersambung 1225. Kemudian permaisuri menoleh dan berkata ke orang di sebelahnya, persilakan mereka duduk. Dengan cepat 3 kursi sofa pun disediakan. Damar ketiganya sedang duduk dan dia menatap permaisuri dengan tenang sambil berkata, tujuanku sangat sederhana. Maksud kedatanganku kali ini menemuimu adalah untuk bernegosiasi, membicarakan perihal bagaimana dengan kerja sama itu. Kerja sama, kata permaisuri dengan penuh ketertarikan sambil menatap Damar. Bukannya kamu sudah menolaknya di Gunung Seribu Tebasan? Mengapa sekarang kamu malah mau bekerja sama? Damar hanya tersenyum tipis, dia pun duduk dengan senyum di wajahnya. Tujuan kedatangannya ini adalah untuk membicarakan kerjasama, yang sebenarnya itu hanya untuk mengelabuinya saja. Jika permaisuri benar-benar bersedia ingin memberikan sebagian besar keuntungannya pada orang lain, maka tidak masalah untuk menyelesaikan Hades Palace terlebih dahulu. Sebelumnya Damar dipaksa untuk terlebih dulu melakukan ekspedisi selatan, guntur jatuh ke tangan Sun sehingga membuatnya mau tidak mau harus melakukan beberapa kompromi. Namun sekarang dia telah memiliki Gandia di tangannya, yang kemungkinan dia dapat menukar guntur kembali. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin jika Driemo rela mengorbankan daerah selatan dan kesempatan menangani Hades Palace bersama-sama. Terus terang saja 8 kekuatan utama merupakan sebuah ancaman bagi Damar, tetapi mereka ingin menyerang dan memberi perhitungan pada Damar karena kecepatan kebangkitan Damar yang terlalu cepat. Kedua belah pihak sejak awal telah melakukan hal yang salah yang menyebabkan situasi seperti ini. Terlepas dari beberapa permusuhan itu, contohnya seperti kematian Kaisar Vas, perseteruan lainnya baru muncul setelah itu. Sedangkan Sun merupakan ancaman nyata bagi bumi, dan sejauh ini, Damar tidak mengerti apa yang sebenarnya sedang ditunggu oleh Sun. Dia jelas memiliki kekuasaan yang cukup. Bahkan jika Damar sekarang telah membuat terobosan, namun tidak membuat Damar beranggapan bahwa dia adalah lawan yang lebih rendah darinya. Di masa depan, sudah jelas dia adalah musuh besar Sun, namun begitu Sun tidak memilih untuk membunuhnya saat ini, termasuk Tigreal dan Balwin. Mungkin saja meremehkannya dan merasa bahwa Damar tidak takut, atau karena alasan lain. Misalnya, bagi mereka, yang paling penting adalah memenangkan Eternal Planet terlebih dahulu. Tapi semakin dia melakukannya seperti ini, sejujurnya semakin membuat Damar lebih cemas. Oleh karena itu, jika 8 kekuatan utama ini benar-benar menghasilkan begitu banyak keuntungan dan bersedia menyerahkan seluruh daerah selatan Eternal Planet kepada Damar, sepertinya bukan tidak mungkin baginya untuk bekerja sama dengan Driemo. Tentu saja, dia tahu bahwa permaisuri mungkin tidak akan setuju dan dia tidak peduli tentang itu. Yang harus dia lakukan hanyalah untuk menunda saja. Kerjasama ini tentu saja untuk menunjukkan itikat baikku. Misalnya, kalian menyerahkan negara-negara yang berafiliasi dengan Kutub Selatan. Kata Damar, kami akan pergi jauh ke selatan sambil menerapkan sistem kesetaraan untuk semua. Dan tentu saja, bisnis yang sedang dijalankan oleh Driemo tetap bisa terus berjalan. Menyerahkan seluruh Kutub Selatan, kata permaisuri dengan senyum di matanya. Apa yang bisa diandalkan? Atau apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Night Watcher-mu itu bisa menyerang Kutub Selatan? Jika Driemo dan beberapa 8 kekuatan utama yang tersisa bersatu, kota Phoenixku tentu saja tidak cukup. Bahkan dibandingkan dengan kalian dan Hades Palace, kami memang lemah, kata Damar. Akan tetapi, Hades Palace dan kalian adalah medan perang utama. Sedangkan pikiranmu masih harus terbagi untuk berurusan dengan kami. Kalian pasti tidak akan stabil di medan perang utara. Damar, kata permaisuri sambil menggelengkan kepalanya. Kamu terlalu meremehkan Driemo. Ekspedisi utara Hades Palace bergantung pada sejumlah besar binatang buas untuk merebut kota satu demi satu. Apa yang bisa kau andalkan? Kamu juga terlalu meremehkan informasi orang dalam kami. Apa yang dikumpulkan selama ribuan tahun tidak sesederhana yang kamu lihat di permukaan. Damar pun berkata sambil tersenyum tipis, hati rakyat, kata permaisuri sambil memutar sedikit matanya. Maksudmu sistem kesetaraan untuk semua orang, dan untuk orang-orang low class itu mendambakan dunia seperti itu. Berbicara tentang hal ini,
Kemudian dia berkata dengan seulas senyum di wajahnya, "Damar, mungkin di duniamu itu, sistemnya sama seperti yang kamu katakan. Dunia seperti itu memang dambaan bagi setiap orang-orang low class, akan tetapi perasaan setiap orang itu berbeda. Setelah kamu pergi kembali lagi, kamu bisa saja berubah menjadi penguasa di duniamu itu. Tapi bisakah kamu hidup berdampingan secara damai dengan orang-orang biasa yang tidak mengenal kekuatan?" "Aku bisa melakukannya," kata Damar sambil mengangkat bahunya dengan acuh. Permaisuri pun tertegun saat mendengarnya, kemudian dia pun menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Kamu pikir orang-orang ini bergantung padamu? Mereka mungkin memang mendukung sistem milikmu itu, tetapi mereka hanya seperti semut yang tidak bisa memainkan peran apapun. Kamu terlalu banyak berpikir," kata Damar dengan tenang sambil menggelengkan kepalanya. "Di kampung halamanku, ada pepatah kuno yang mengatakan bahwa semut bisa membunuh gajah. Sedangkan semut juga ada di duniamu. Gajah memanglah binatang yang sangat besar, akan tetapi jika jumlah semut itu banyaknya tak terkira, maka gajah itu bisa saja mati digerogoti olehnya. Di kampung halamanku, ada pepatah kuno bahwa mereka yang memenangkan hati rakyat akan memenangkan dunia," kata Damar. Saat ini Night Watcher telah menjadi hati rakyat. Ketika permaisuri mendengar ini, dia menjadi diam seperti sedang bergumam. Setelah waktu yang lama, dia kemudian menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Namun bagaimanapun, keuntungannya terlalu besar jika aku menyerahkan Kutub Selatan. Aku tidak mungkin bisa menjadi penguasanya. Jadi, hanya para prajurit saja yang saling berhadapan," kata Damar sambil memutar matanya. Pada saat ini, tiba-tiba senyum di wajah di permaisuri jadi semakin dalam. Dia mengangkat alisnya dan menatap Damar sambil berkata, "Kamu harus tahu dari awal bahwa aku tidak akan menjanjikan hal ini, bukan?" Hati Damar sedikit bereaksi. Permaisuri ini pantas saja menjadi orang yang berpikiran mendalam. Dari sifat arogannya dengan bagaimana dia bicara dengannya sekarang ini, membuatnya itu cukup jelas dalam hatinya. Memang apa yang Damar minta memang sedikit terlalu melampaui batas bagi permaisuri. "Biarkan aku menebak, apa tujuanmu yang sebenarnya?" kata permaisuri dengan sedikit menaikkan dagunya. "Mungkin tujuanmu yang sebenarnya adalah untuk kota bintang jatuh dan membuat kami takut padamu. Faktanya, kalian Night Watcher kota Phoenix telah menyerang suatu tempat." Mendengar ini, wajah Damar berubah dan berkata, "Apakah kamu sudah tahu?" "Tentu saja aku tahu. Tentu saja, aku hanya tahu bahwa Night Watcher dan kekuatan purba telah mengambil tindakan dan skalanya cukup besar. Tidak jelas kemana harus pergi, tetapi saat ini kamu muncul di kota bintang jatuh, sangat mungkin bahwa ingin mengekang para ahli bela diri di pihak kami," kata permaisuri dengan tenang, seolah-olah dia sedang mengatakan hal yang biasa. Damar kemudian menghela napas. Sebenarnya tak peduli bagaimana dengan dia dipandang, yang terpenting tujuannya saat ini adalah untuk menahan mereka, tetapi Damar cukup terkejut oleh kenyataan bahwa permaisuri melihat itikadnya dengan begitu cepat. "Lalu mengapa kamu tidak mengeksposku dari awal, tetapi malah berbicara begitu banyak dengan aku?" Damar menarik napas perlahan. "Lihatlah sekeliling pada saat yang sama. Sederhana saja," kata permaisuri dengan tenang. "Pertama, kamu ingin menghalangiku. Sebenarnya, aku juga ingin menghalangimu. Kedua, kamu bilang kamu datang untuk bernegosiasi dan mendiskusikan kerjasama. Keberadaan Hades Palace memungkinkan kita untuk bekerja sama. Jadi aku ingin melihat kondisi apa yang bisa kamu tawarkan. Jika kondisinya memungkinkan, bukan tidak mungkin untuk bekerja sama. Lagi pula, kalian bertekad untuk tidak kalah dalam perang yang ingin kamu mulai. Ketiga, jika kami tidak setuju, kami harus meninggalkanmu di tempat ini. Baik itu ditahan atau dibunuh, sampai pada suatu tempat baru bisa menyerangnya dengan lebih baik. Lagi pula, di luar itu sangat luas, ditakutkan kamu akan melarikan diri." Berbicara tentang ini, dia tersenyum di matanya sambil berkata, "Damar, bakatmu sangat kuat, tetapi kamu masih terlalu muda." Berbicara sampai di sini, dia pun berkata sambil tersenyum, "Ngomong-ngomong, sekarang ada banyak Immortal Undying Flame di kekuatan sutra, kekuatan batu dan gunung cermin dan mereka bisa berangkat kapan saja. Pergi ke Eternal Planet untuk mendapatkan dukungan. Mungkin dalam perang kali dalam kondisi di mana kalian tak punya kesempatan untuk bisa berpartisipasi, maka masih bisa sepenuhnya menghancurkan Night Watcher dan membuat kamu sepenuhnya berada di kota bintang jatuh." Talia menarik napas panjang, kemudian dia melompat berdiri. Pada saat ini,
Permaisuri berkata sambil tersenyum, "Damar, aku benar-benar mengagumimu. Aku telah mencapai level saat ini hanya dalam 1 tahun. Aku menghargai bakatmu, sekarang memberimu 2 pilihan, menyerah dan tunduk. Atau mati." Selama percakapan, pintu aula belakang terbuka perlahan. Seorang pria dengan bertelanjang dada dan sebuah pedang besar di punggungnya tiba-tiba berjalan masuk. Di belakangnya, 5 sosok mengikuti dirinya dengan dekat. Bersambung, 1226. Melihat ke-6 orang yang baru masuk itu, kelopak mata Damar tiba-tiba mulai berkedut. Ke-6 orang itu memberinya aura yang sangat berbahaya. Dia tahu bahwa dia telah diperhitungkan, atau dikatakan bahwa dia dan Hugo telah masuk ke jebakan permaisuri. Kontrol permaisuri atas jaringan pengontrol informasi di dunia ini benar-benar lebih dari yang mereka harapkan. Hugo Wong memanfaatkan waktu dan meminta semua orang untuk bergerak bersama, namun sudah jelas bahwa mata-mata di dalam mungkin tidak dapat untuk langsung menyampaikan informasinya. Tetapi orang-orang di luar tahu aksi hebat kota Phoenix. Selain itu, di sini ada kekuatan purba kota Skyrie. Ditambah dengan Damar yang kebetulan muncul di kota bintang jatuh yang berkata bahwa dia ingin bernegosiasi. Di bawah pemahamannya tentang informasi ini, tampaknya tidak sulit untuk menebak hal-hal ini bagi 2 orang yang cerdik dan berhati-hati seperti permaisuri dan tetua dari Monumen Simu. Awalnya dia sendiri merasa bahwa dengan mengandalkan Thalia dan kekuatannya saat ini, ditambah juga dengan bantuan dari Lilia, maka bukanlah suatu masalah besar jika ingin mencoba melarikan diri dari kota bintang jatuh. Namun sekarang ini mereka malah dikejutkan dengan kedatangan 6 orang sosok yang masing-masing memiliki kekuatan yang kuat. Ini, kemungkinan adalah kekuatan yang diandalkan dari Driemo, dan kekuatan ini hanya sedikit orang saja yang tahu. Orang di luar hanya tahu bahwa pendekar tua pedang adalah God of War pertama di Driemo. Jika Driemo ingin mencari seseorang yang lebih kuat dibandingkan dengan pendekar tua, maka satu-satunya kemungkinan adalah permaisuri itu sendiri. Damar yang sekarang bahkan kira-kira sudah sebanding dengan pendekar tua yang hanya memiliki sedikit tekanan. Jika dia ingin melarikan diri, dia merasa bahwa kota bintang jatuh tidak bisa ditinggali, sehingga hal ini membuat Damar sangat percaya diri. Namun, dia dan Hugo, keduanya telah tertipu. Benturan pertama kali antara Hugo dan permaisuri sejauh ini dianggap sebagai kekalahan bagi Hugo. Dan alasan mengapa dia kalah, sebagian besar itu karena perbedaan informasi dan waktu. Jika Nightwatcher diberikan waktu yang cukup, Hugo pasti akan membangun jaringan pengontrol informasi yang cukup besar. Permaisuri kemudian berkata sambil tersenyum, "Damar, kamu sudah kalah. Akui saja nasibmu itu, mereka ini bukanlah tokoh sederhana dalam sejarah Eternal Planet. Kamu menyerah dan tunduk saja sekarang. Bawa beberapa mutan dan Undying Flame dari kota Phoenix itu dan mengandalkan bantuan dariku. Tunggu sampai setelah aku mendapatkan seluruh Eternal Planet, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Aku bisa menjaminnya padamu jika aku tidak akan pernah menyerang planetmu," kata permaisuri. "Aku benar-benar berbeda dari Sun untuk urusan ini. Selama kamu menyerah, aku berjanji bahwa para ahli bela diri dari kekuatan sutra dan kekuatan batu tidak akan berpartisipasi dalam perang," kata permaisuri dengan tenang. Damar menghela nafasnya perlahan. Kemudian dia berkata sambil memandang permaisuri, "Aku akui, kau memang benar-benar banyak akal, tetapi hanya ada beberapa ahli bela diri Immortal Undying Flame dari kekuatan sutra dan kekuatan batu. Bahkan jika mereka memiliki orang di tingkat pemimpin 8 kekuatan utama, paling banyak mereka hanya bisa menghasilkan 10 orang saja. Nightwatcherku dan kekuatan purba masih menggiling Immortal Undying Flame. Selain itu, ketika perang tersebut pecah, Hades Palace menemukan bahwa begitu banyak ahli bela diri di tingkat Immortal Undying Flame yang muncul di bagian selatan, medan perang bagian utara. Aku melihat apakah kalian masih menginginkannya. Aku sudah bilang untuk jangan meremehkan detail masalah dari 8 kekuatan utama. Jika kamu bersikeras ingin melawannya, hari ini, Nightwatchermu itu harus bekerja keras untuk mengurusnya dan juga teman-temanmu yang masih berada di Eternal Planet, ditakutkan, semuanya akan mati di sana," kata permaisuri. "Kalau begitu, coba kita lihat saja," kata Damar sambil menjilat bibirnya. "Coba kita lihat apakah orang-orang yang kamu kirim ini dapat menghancurkan orang-orang di kota Phoenix. Coba kita lihat apakah kamu bisa berhasil menyisakan kami." Cek-cek, apa ini yang dibanggakan dari tulang naga? Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara yang mengatakan itu. Aku seperti melihat lagi sosok Kaisar Vas yang dulu.
Damar pun kemudian menoleh dan melihat ke sumber suara itu. Terlihat ada sejumlah 6 orang yang sedang berdiri di pintu gerbang. Orang yang baru saja berbicara itu adalah seorang pria parubaya dan dia menatap Damar dari atas ke bawah. Aku akan memperkenalkan diriku. Namaku adalah Arthur. Jika kamu berasal dari planet Kaisar Vas, maka kamu seharusnya mengenalku. Bagaimanapun juga tanganku telah ternoda oleh darah leluhurmu yang tak terhitung jumlahnya. Hal yang paling saya sukai pada masa-masa itu adalah mereka semua telah mati di tanganku, kata Arthur. Oh ya, omong-omongku dengar kau memahami Dao Pembunuh. Aku pun begitu, jadi ini membuatku tidak sabar untuk melihatmu disiksa mati olehku. Mendengar ucapannya itu membuat Damar sedikit tercengang. Arthur, nama itu memang tidak asing baginya. Sebagai salah satu dari kuil neraka Yama, Damar mengira dia telah mati dalam pertempuran ribuan tahun, akan tetapi tanpa diduga dia benar-benar muncul di tempat ini. Sepertinya, dia masih memiliki pengaruh untuk Driemo. Kemudian Damar pun berkata, rupanya kini orang dari Hades Palace menjadi anjing untuk Driemo. Arthur pun mendengus, kau tak perlu panik, tunggu sampai aku membawamu ke jurang yang dalam dan menguncimu selama ribuan tahun di sana, kamu pun akan bersedia menjadi anjing untuk Shinji. Namun tak masalah, karena cepat atau lambat aku akan menidurkan Shinji dan nantinya pun akan sama. Saat berhadapan dengan permaisuri, dia sama sekali tidak menghormatinya barang sedikit pun. Talia dan Lilia berdiri di kedua sisi Damar dan melihat sekeliling dengan waspada. Serang saja, kata permaisuri dengan tenang yang sedang terduduk di atas. Karena mereka memilih untuk mati, maka bunuh saja mereka semua. Pada saat ini, seorang lelaki tua dengan rambut jarang berjalan selangkah ke depan dan berkata, Shinji, jika aku telah membunuh dia, ingatlah untuk membiarkanku menyentuhmu. Kemudian dia mendekati Damar dan momentum yang mengerikan tiba-tiba menyebar. Pada saat yang sama, terlihat seorang pria yang lebih muda berusia sekitar 20 tahunan yang juga melangkah maju dan dia bergumam, sayang sekali kita sudah tidak memiliki kebebasan. Selama percakapan itu, dua bilah belati pendek terbang keluar dari tangannya secara silang. Terlihat sebuah seringai di mata Damar. Kemudian matanya pun dengan cepat memerah, dan di saat yang bersamaan aura pembunuh dan Chi pedang langsung terpancar dari tubuhnya. Chi pedang yang diiringi aura pembunuh itu langsung menuju ke orang tua yang sedang bergegas mendekat ke arahnya. Saat kondisi ini berlangsung, pemuda itu tiba-tiba muncul di depan pria tua itu. Ketika dia mengangkat satu tangannya, sebuah lapisan kabut hitam keluar dari lengannya. Damar pun terkejut saat menghadapi situasi ini, karena Chi pedang dan aura pembunuh Damar langsung diserap oleh kabut hitam itu. Damar pun dengan cepat memotong serangan itu. Pada saat ini, suara permaisuri terdengar di belakangnya dan berkata, Rianto, seseorang yang berbakat dari 1000 tahun yang lalu, membangunkan sebuah karakteristik yang unik yaitu isapan. 8 kekuatan utama bersatu untuk mengejar dan membunuhnya. Setelah tertangkap hidup-hidup, aku mencari cara untuk menggantikannya dengan seseorang yang mati. Kemudian dia dipenjara di jurang yang dalam. 500 tahun yang lalu, dia menerobos tingkatan Immortal Undying Flame dan sekarang dia telah berhasil mengalami pencerahan. Bocah, jika kamu main-main dengan wanita ini, akui saja nasibmu. Pada saat ini, terdengar Arthur yang tertawa di sisi lain. Pada saat yang sama, aura pembunuh yang mengerikan bangkit padanya. Ketika merasakan adanya aura pembunuh, Damar kembali mengubah ekspresinya. Intensitas aura pembunuhan jauh lebih kuat dari Damar. Arthur sendiri sudah seperti psikopat. Bisa terlihat jelas jika orang ini telah mencapai tingkatan tahap penyelesaian Dao Pembunuh. Pada saat ini, permaisuri berkata, Arthur, orang ketiga di Hades Palace di bawah Sun, berada setelah Balwin dan Tigreal, dan telah mencapai tahap penyelesaian Dao Pembunuh. Dia selain menjadi salah satu dari kuil neraka Yama, dia juga memiliki satu nama panggilan lain, yang disebut dengan pembantai neraka Yama. Jika Sun tidak terus menekannya, dia dari awal sudah akan ditelan Dao Pembunuh dan menjadi psikopat yang hanya bisa membunuh. Damar, kamu tak punya kesempatan apapun. Aku sekali lagi akan memberikanmu pilihan terakhir, menyerah dan tunduklah padaku. Kata permaisuri dengan nada yang dingin. Damar kembali menghela nafasnya. Kedua orang ini terus menekannya dengan seperti ini, sedangkan keempat orang yang lainnya ditakutkan juga tidak jauh berbeda dengan mereka. Tidak diragukan lagi, orang-orang ini mungkin ahli bela diri yang berada setingkat dengan pendekar tua. Lalu di belakangnya ada keberadaan seorang permaisuri. Hari ini,
benar-benar cukup sulit baginya. Keluar dari pengepungan, Damar tidak menjawab ucapan permaisuri itu. Kemudian dari tubuh Thalia, api Phoenix dalam sekejap langsung membara. Hampir dalam sekejap, istana itu langsung terbakar dan berubah menjadi abu dalam api. Di belakang Damar ketiganya, di saat yang bersamaan Skywings langsung terbuka lebar. Di tubuh Lilia, dua energi Chi dialirkan ke tubuh Damar dan Thalia. Ketiganya ingin terbang langsung dari sini dengan bantuan Skywings. Rasakan ini, ucap pria tua itu dengan berbisik. Sring, sring, sring. Pada saat ini, satu demi satu belati mulai berterbang keluar dari istana dan mulai bersatu di belakangnya. Dari tubuhnya sebuah aura yang kuat terpancar, sederhana namun terlihat begitu berat. Apakah ini momentum dari Dao Pedang? Kata Damar sambil menelan ludahnya. Pada saat yang sama, pria yang bertelanjang dada itu juga melebarkan Skywings-nya di belakangnya tubuhnya dan terbang di udara. Dengan pedang besar di tangannya, dia menghalangi jalan Damar. Beberapa orang lain juga dengan cepat berpencar. Dalam sekejap, Damar ketiganya langsung dikelilingi oleh keenam orang itu. Bersambung, 1227. Tekanan seperti ini benar-benar membuat Damar merasa cemas dan tak percaya. Dewa Mabuk pernah berkata bahwa ketika Damar mencapai tingkat yang sebanding dengan pendekar tua, dia bisa memulai ekspedisi selatan dengan Night Watcher. Oleh karena itu, Damar pada waktu itu percaya bahwa kekuatan tempur tertinggi dari Driemo adalah si pendekar tua. Dia pernah berpikir bahwa permaisuri mungkin adalah tokoh yang Dewa Mabuk itu maksud di tingkatan itu, tetapi dia tidak berpikir bahwa akan ada keberadaan 6 ahli bela diri yang setara dengan pendekar tua di Driemo. Kuyun Rakayama Hades Palace. Seseorang yang luar biasa berbakat dengan karakteristik unik. Seorang ahli bela diri tahap penyelesaian Dao Pedang. Orang-orang ini, masing-masing begitu garang. Ada 3 orang yang menghalangi jalan Damar, dapat dilihat seberapa besar kekuatan mereka saat ini. Pada saat ini, Damar yang sepenuhnya menyadari masalah ini yang merupakan kesenjangan terbesar antara dirinya dan Hades Palace serta Driemo, itu adalah detail informasinya. Keberadaan Hades Palace telah ada sejak akhir era keempat. Sekarang, ada Mahadewa seperti Sun. Di antara Kuyun Rakayama, ada Tigreal dan Balwin yang telah hidup selama bertahun-tahun lamanya, sedangkan yang lainnya tidak lebih kuat dari para pemimpin 8 kekuatan utama biasa. Lalu Driemo, memiliki pendekar tua yang keberadaannya sama seperti ke-6 tokoh yang menakutkan ini. Lalu bagaimana dengan Night Watcher? Night Watcher hanya memiliki seorang Dewa Mabuk. Damar dan Thalia bisa dianggap mampu untuk mengejarnya, tetapi mereka masih terlalu jauh untuk itu. Dewa Mabuk juga tidak tahu apa sebabnya mengapa mereka tidak bisa tinggal di tempat yang sama. Kekurangan bagi Damar dan yang lainnya yaitu informasi terdalam dan waktu. Mereka tidak kekurangan orang yang berbakat. Mereka adalah rombongan pertama yang datang ke sini. Dia dan Guntur, serta Night Watcher yang satu angkatan dengan Guntur, juga memiliki beberapa orang yang berbakat. Akan tetapi mereka tidak punya banyak waktu untuk berkembang. Sun hanya memberinya waktu selama 3 tahun, sementara sekarang waktu 2 bulan telah berlalu. Sebenarnya, isyarat ini memiliki 2 arti. Yang pertama adalah Hades Palace, yang pasti akan memenangkan seluruh kutub utara Eternal Planet dalam kurun waktu 3 tahun, dan bahkan menghancurkan 8 kekuatan utama dalam kurun waktu 3 tahun. Yang kedua adalah bahwa 3 tahun kemudian, dia akan bertarung melawan Night Watcher dan menyerbu bumi. Sejauh ini, Damar belum menemukan alasan sebenarnya mengapa Hades Palace menginvasi bumi. Mungkin saja hanya segelintir orang yang tahu tentang hal itu. Waktu yang tersisa untuknya benar-benar sangat singkat. Namun apa yang bisa dilakukan? Dia tidak punya pilihan. Berkali-kali, dia hanya bisa menahan diri untuk menyerangnya dan menggunakan nyawanya untuk itu. Dengan belati di tangan kirinya dan pedang di tangan kanannya, sepasang mata yang sudah berwarna merah darah itu menyapu 6 orang yang mengepungnya itu. Di antara mereka, mata pria itu bergerak dan energi Chi-nya yang mengerikan pun seketika melonjak. Ujung dari belati itu semuanya langsung ditujukan pada Damar. Damar, pada saat ini, di atas istana yang sudah menjadi abu itu, permaisuri itu tampak berdiri di atasnya. Abu itu tampaknya tidak bisa menghalanginya. Di depannya, ada 3 pil merah yang melayang. Permaisuri berkata dengan tenang, Damar, akui saja nasibmu itu. Kau bukanlah Kaisar Vas. Kamu masih terlalu muda dan kamu bukanlah lawan dari mereka berenam. Ketika mereka berenam bersatu,
Bahkan jika itu Kaisar Fas atau Sun atau Dewa Mabuk sekalipun itu belum tentu bisa menjadi lawan mereka. Kau tak memiliki kesempatan apapun. Makan 3 pil ini, aku akan melepaskanmu dan juga Night Watcher kalian. Kata permaisuri, aku tidak mungkin mengizinkanmu untuk ekspedisi selatan. Tidak akan, kata Damar sambil menjelati bibirnya. Aku ingin bertaruh. Bertaruh untuk diriku sendiri. Bisakah aku keluar dari sini hidup-hidup? Tangan Damar sedikit tertahan, pedang naga azure di tangannya mengeluarkan sedikit suara. Bunuh! Matanya langsung tertuju pada pria tua itu dan kemudian, baru saja dia selangkah keluar dari dalam istana itu, hembusan angin bertiup kencang. Oh, ada niat membunuh di dalam ci pedang itu. Seni bela dirimu menarik dan tidak pernah terdengar seperti ini sebelumnya. Kata pria tua itu sambil tersenyum, lalu kemudian dia mengangkat tangannya dan belatinya itu langsung diarahkan ke Damar. Di sebelahnya, pemilik karakteristik isapan yang bernama Rianto mulai sedikit bereaksi dan dengan sekejap langsung berada di hadapan Damar. Shoot! Pada saat ini, suara auman Phoenix pun terdengar. Talia menggunakan pedangnya untuk membunuh. Sekujur tubuhnya diselimuti oleh nyala api yang membara, dan dia menyerang pemuda itu dengan pedangnya. Api Phoenix yang menjulang langsung ditelan dan disedot ke dalamnya oleh si pemilik karakteristik isapan itu. Pada saat ini, terlihat perubahan ekspresi dari si pemuda itu dan kemudian dia dengan cepat mundur beberapa langkah, wajahnya memerah dan berkata, sayangnya, tidak bisa keluar. Belati panjang yang melayang di udara itu mulai mendarat ke arahnya. Angin kencang Damar terus bertabrakan satu sama lain. Sring, sring, sring. Pada saat ini, terdengar suara belati yang saling beradu di tengah hembusan angin yang kencang itu. Belati milik Damar pun mulai mendekati pria tua itu. Pada saat ini, terlihat senyum tipis dari wajah pria tua itu. Di saat berikutnya, Damar merasa ada kekuatan isapan yang begitu besar pada dirinya. Seperti magnet yang ingin menarik Damar. Ditambah dengan Damar yang telah mengambil langkah untuk mendekatinya. Kali ini, kecepatannya melonjak tajam dan banyak melakukan akselerasi dalam sekejap. Pada saat ini, sebuah belati mendarat di tangannya. Momentum yang mendominasi pun melonjak. Dia mengayunkan belati di tangannya dengan niat yang begitu mengerikan. Seolah-olah tubuhnya dan belati itu telah bersatu untuk membunuh Damar. Tidak diragukan lagi bahwa karakteristik pria tua ini sangat aneh. Meskipun kecepatan Damar semakin cepat, tetapi tidak membuatnya menjadi cemas. Pedang naga azure di tangannya bergetar. Dengan bantuan kecepatan ini, dia dengan cepat membuat reaksi. 8 Shadow Sky Sword. Kecepatan Damar melonjak lagi, kemudian dirinya terbelah menjadi 8 bayangan dan terbelah di keliling pria tua itu. Teknik pedang yang bagus. Pria itu melihat Damar yang semakin mendekat. Dengan tawa gilanya, dia mengayunkan belatinya dengan cepat. Suara dentingan yang saling beradu pun mulai terdengar. Pria itu kemudian mendengus, seluruh tubuhnya itu sepertinya tidak bisa menahan diri, kemudian dia memundurkan dirinya dengan cepat. Di sisi lain, juga terdapat energi chi dan darah yang bergejolak dari seluruh tubuh Damar saat ini. Teknik pedangnya ini sepenuhnya ditangkis oleh pria tua itu, dan dao pedang dari pria itu tidak membahayakannya, tetapi mengandalkan karakteristik vitalitas Lilia, itu tidak berdampak besar pada Damar. Ternyata bocah ini benar-benar memiliki tulang naga dalam tubuhnya. Pria tua itu menatap Damar di kejauhan. Terlihat sebuah pancaran sinar di matanya dan berkata, teknik bela dirimu itu cukup menarik. Sudah lama tak bertarung dengan orang yang begitu kuat. Ayo kita mulai lagi. Kemudian dia kembali menarik belatinya dan berusaha untuk membunuh lagi. Hati Damar juga sangat terkejut. Sebagian besar gerakannya adalah gerakan teknik belati, jurus pedang, dan 8 Shadow Sky Sword ini saja. Akan tetapi pria itu bisa menahan serangannya. Selain orang yang membawa pedang besar yang telah melayang di udara itu, dua pria parubaya lainnya yang tidak berbicara sepanjang waktu, namun terlihat menunjukkan niat perang di mata mereka dan sepertinya ingin melakukan penyerangan juga. Jika itu adalah pengepungan 3 orang, Damar sama sekali tidak yakin. Aku tak bisa mengatakannya apa aku harus menggunakan jurus batu untuk membunuhnya dan memberi jalan kematian bagi mereka. Damar merenung sejenak. Pada saat ini, suara Arthur terdengar dan berkata, Patua, bocah ini, akan kuserahkan padamu. Sedangkan wanita dengan karakteristik vitalitas itu biar aku saja yang mengurusnya. Aku suka dengan wanita cantik seperti ini, terutama saat melihat mereka memohon kematian di bawahku. Sialan, mendengar ini,
Damar meraung dan Dragon Sword yang berada di tangannya langsung mengitarinya, dan energi Chi dengan cepat menyelimutinya. "Hei bocah, apa kau berencana berduel 1 lawan 4? Tanya Arthur dengan serius. Ya, saat ini energi Chi milik Damar menyelimuti keempat orang itu. Dia perlahan menghembuskan napasnya, dan energi Chi-nya mulai mengalir kembali ke tubuhnya. Ini adalah tanda dari jurus lonjakan kematian. Keenam orang lawannya itu, belum lagi permaisuri dan pendekar tua, dia harus berjuang mencari jalan keluarnya. Jurus batu mungkin satu-satunya kesempatan. Adapun sisanya nanti akan diserahkan pada Thalia dan Lilia. Dia sama sekali tidak yakin apakah dia bisa melarikan diri. Dia pun menghela nafas panjangnya, jurus lonjakan. Tapi sebelum dia menyelesaikan kata terakhirnya, tiba-tiba angin sejuk berhembus di sekelilingnya. Kemudian, tiba-tiba terdengar suara kekahan yang berkata, "Hei bocah, untuk apa harus mempertahankan hidupmu mati-matian begitu?" Suara yang tiba-tiba terdengar itu membuat semua orang melihat ke arah suara itu. Di atap sebuah istana, terlihat ada 3 sosok berdiri di atasnya. 2 pria dan 1 wanita, salah satunya diantaranya berpakaian compang camping. Dia mengambil sebuah labu anggur, kemudian tersenyum sambil mengisap anggurnya. Sementara 2 orang lainnya, berpakaian sederhana seperti orang biasa. Smiley, Satli, Arlo. Permaisuri mengerutkan dahinya saat melihat ketiganya. Bersambung, 1228. Tidak hanya permaisuri yang terkejut, tetapi Damar juga benar-benar terkejut saat melihatnya. Dia tidak menyangka bahwa pada saat seperti itu, ketiga orang itu akan muncul pada saat yang bersamaan. "Kalian, bagaimana caranya kalian bisa berada di sini?" kata Damar yang terkejut. Dia dengan cepat membuka jarak dan muncul rasa yang membuncah di dalam hatinya. Dewa Mabuk, Smiley dan Satli, mereka semua merupakan ahli bela diri peringkat pertama. Ditambah dengan Damar ketiganya, maka totalnya menjadi pas untuk melawan 6 orang. Dengan keberadaan mereka, jika Driemo ingin mempertahankannya lagi dan ini akan menjadi sangat sulit. Pada saat ini, kata Dewa Mabuk itu sambil tersenyum dan berkata, "Aku sudah bosan selama 2 bulan ini. Aku kembali ke kota Phoenix dan bertemu dengan orang yang kalian panggil Hugo." Damar tercengang saat mendengarnya. Patua itu, dia itu orang yang aneh. Dia memberitahuku beberapa rencananya untuk ekspedisi selatan. Misalnya, dia mengatakan bahwa kota Bas adalah fokus dari segala fokus, tapi aku tidak bisa memahaminya, kata Dewa Mabuk. Tetapi Patua itu memberitahuku tentang serangan pertama. Dia ingin kau yang menjadi umpan, melibatkan orang-orang dari Driemo. Dia khawatir akan ada kekuatan terakhir yang dikeluarkan di pihak Driemo, dan bahaya apa yang akan kamu hadapi. Ku harap bisa menghadapinya bersamamu. Awalnya rencanaku adalah untuk ikut denganmu ketika kamu kembali. Namun akhirnya, berbicara tentang ini, dia mengangkat bahunya sambil berkata, "Aku dikejar oleh beberapa pengikut, jadi aku mau tak mau harus meninggalkan kota Phoenix dulu. Kemudian aku sampai ke Hurricane Canyon dan mencari kedua orang ini. Kebetulan mereka ada sedikit hubungannya dengan permaisuri, jadi kami datang ke kota Bintang Jatuh bersama. Kemudian, sampai sekarang aku hanya merasakan beberapa gelombang aura di sini, jadi aku datang untuk mengeceknya. Benar saja, kamu akan menemukannya lagi. Aku harus bilang bahwa meskipun Patua di Night Watcher itu tidak memiliki kekuatan bela diri, tapi otaknya boleh juga," kata Dewa Mabuk. Meskipun informasinya tidak sebanyak permaisuri, dia cukup pintar dalam bersiasat. Kemudian, pandangannya tertuju pada keenam orang itu dan permaisuri sambil tersenyum. Kemudian dia berkata, "Satu persatu, semua orang mengira mereka sudah mati. Tapi siapa sangka ternyata mereka bersembunyi di dalam tanganmu. Hari ini, jika bukan karena keberadaanku, aku khawatir Damar juga benar-benar akan jatuh ke tanganmu." Mendengar hal itu permaisuri sedikit mengernyitkan alisnya. 3 ahli bela diri di tingkatan pertama ini muncul di kota Bintang Jatuh. Sebelum ini, dengan jaringan pengontrol informasi Driemo yang mengerikan, permaisuri pun bahkan tidak mengetahuinya. Dia tidak mengetahui tentang pencapaian karakteristik angin dari Smiley dan Satli, bahkan tampak terlihat biasa saja. Di sebelahnya, Damar terlihat sangat bersemangat. Dia awalnya berpikir bahwa konfrontasi pertama antara Hugo dan permaisuri seharusnya kalah. Mengandalkan jaringan pengontrol informasi yang sangat besar, permaisuri memimpin dalam informasi, sehingga dia bisa memenangkan Hugo.
Akan tetapi, sudah jelas, di dalam kondisi tanpa jaringan pengontrol informasi yang besar, Hugo menghitung sebagian besar kemungkinan di dalamnya dengan mengandalkan perhitungannya sendiri yang cermat. Selain itu, menemukan cara untuk menghadapinya, Dewa Mabuk itu muncul di kota bintang jatuh dengan membawa Smiley dan Satli. Permaisuri melihat ke arah Smiley dan Satli sambil berkata, "Jadi, kalian berdua juga membuat pilihan yang sama seperti Arlo. Apa lebih memilih Damar? Dari apa yang aku tahu, di antara keduanya dan Arlo." Pada saat ini, Smiley berkata sambil terkekeh, "Ini semua hanyalah demi kehidupan saja. Mengapa kamu berpikir bahwa Damar adalah pilihan terbaik? Apa kamu pikir dia bisa menjadi sosok pahlawan?" Cibir permaisuri. "Selain itu, bahkan jika dia bisa menerobosnya, apa yang bisa dilakukannya? Itu tidak sebanding jika kalian memilih setia pada Driemo. Aku bisa memberikan semua yang kalian inginkan. Kalian tidak harus lagi tinggal di Hurricane Canyon." Smiley malah tersenyum saat mendengarnya, kemudian berkata, "Dalam sejarah Eternal Planet, akan ada orang-orang yang bangkit di setiap eranya dan ada pergantian dinasti. Sedangkan kali ini, Sun adalah sebuah pilihan dan Damar juga adalah sebuah pilihan. Selain itu ada juga kontradiksi antara kami dan Sun, jadi kami lebih memilih Damar." Adapun tentang Driemo, berbicara tentang ini, dia menggelengkan kepalanya sambil terkekeh, "Apa kamu tidak merasakannya? 8 kekuatan utama telah memerintah Eternal Planet selama bertahun-tahun dan nasib mereka telah datang. Aku tidak merasakannya. 8 kekuatan utama memang telah menjadi masa lalu. Dan di masa depan mereka akan menjadi era pemerintahan independen Driemo. Kalian akan menyesali pilihan kalian hari ini. Damar tidak akan menjadi jawaban yang kalian inginkan. Dia terlalu muda dan gila," kata permaisuri sambil menggelengkan kepalanya. Damar sebenarnya tidak terlalu mengerti dengan percakapan mereka. Bahkan sebenarnya dia selalu memiliki beberapa pertanyaan untuk ditanyakan ke Dewa Mabuk. Misalnya, mengapa dia tidak bisa tinggal di satu tempat terlalu lama. Namun, saat ini jelas bukan waktu yang tepat. Arlo kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Permaisuri, di hadapan tuanmu, akan ada hari di mana Driemo akan dikalahkan dan aku akan menyelamatkan hidupmu. Adapun hari ini, mari kita akhiri sampai di sini saja." Kemudian sepatah suat pun dia keluarkan dari sarungnya. Dia berputar-putar di udara, dan mencancap di atas, berkata, "Siapa yang akan menyerang lagi?" Maka Night Watcher hari ini secara resmi akan bertarung dengan 8 kekuatan utama dan tidak akan berhenti sampai ada yang mati. Lalu dia menatap Damar dan berkata, "Aku menggantikanmu untuk memberi perintah ini, tidak masalah bukan?" Damar mengangguk. Tujuannya hanyalah untuk menahan dan mengulur waktu untuk Night Watcher lainnya di ekspedisi selatan. Permaisuri tidak memberi perintah di tempat ini. Immortal Undying Flame dari kekuatan sutra dan kekuatan batu tidak bisa mendukung Eternal Planet. Pada saat ini, bukan saatnya untuk sepenuhnya melawan 8 kekuatan utama. Hal yang nyata yang sedang mereka hadapi adalah keberadaan ahli bela diri dari lawannya saat ini. Hanya ada 6 orang dari mereka. Bahkan jika ada Dewa Mabuk sekalipun mungkin saja mereka bisa menang, tetapi kemungkinan besarnya akan jadi kemenangan yang tragis bagi mereka. Ini seperti sia-sia telah mempercepat kecepatan Hades Palace yang menguasai Eternal Planet. Damar masih membutuhkan waktu untuk memperbaiki dirinya. Dia tahu bahwa masih ada kesenjangan yang begitu besar antara dia dan Sun. Terlebih lagi, dia masih harus menggunakan kekuatan Driemo. Hahaha, kemudian permaisuri pun tertawa. Damar melihat untuk pertama kalinya bahwa dia memiliki perubahan emosi yang sangat besar di wajahnya. Amarahnya mulai melonjak naik. Pertempuran untuk penentuan tidak berhenti sampai ada yang mati. Cibir permaisuri. "Arlo, mereka mengatakan kamu adalah orang pertama di langit berbintang. Hari ini aku akan mencoba kualitasmu itu." Kemudian tubuhnya pun melayang diiringi dengan momentumnya yang juga meningkat. Di matanya, sepertinya dia telah mengatur seluruh dunia. "Aku adalah permaisuri Driemo, otoritas tertinggi dari Eternal Planet. Apakah kamu benar-benar berpikir aku takut padamu?" Pandangan permaisuri mulai menjadi kabur pada saat ini, dan momentumnya meningkat sedikit demi sedikit. Melihat adegan ini, mata Thalia menunjukkan tatapan bersemangat. Ada begitu banyak jumlah Immortal Undying Flame di Eternal Planet, di antaranya, Immortal Undying Flame wanita. Sampai sejauh ini dia hanya pernah menemukan beberapa orang saja yang telah mencapainya, dan kebanyakan dari mereka terlihat lebih tua darinya.
Permaisuri yang sudah immortal Undying Flame dan masih terlihat begitu muda, tentu saja tidak banyak yang seperti dirinya. Hal ini membuat Thalia bahkan semakin ingin bertarung dengannya untuk melihat seberapa kuat dia. Di dekatnya, Dewa Mabuk sedikit mengernyitkan alisnya dan dia berbisik, "Mundur." Smiley dan Satli yang berada di sebelahnya mengangguk. Saat berikutnya Damar merasakan angin berembus yang menyelimuti dirinya. Damar tahu itu adalah momentum dari Smiley dan Satli. Dia berbisik ke Thalia dan Lilia, "Jangan melawan." Thalia dan Lilia pun mengangguk. Kemudian dia merasa bahwa dia telah meninggalkan istana dengan sangat cepat di bawah hembusan angin itu. "Apa kita kejar?" tanya Thanos yang berada di udara. Permaisuri perlahan mengumpulkan momentumnya. Dia menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Tak perlu mengejarnya." Dia perlahan mendarat ke tanah dan mengerutkan keningnya dalam-dalam. Kali ini, Damar melarikan diri dari hadapannya lagi. Selain Dewa Mabuk, saat ini ditambah ada dua orang lainnya lagi yaitu Smiley dan Satli. Hal-hal telah benar-benar menjadi sedikit rumit. Pendekar tua pun berjalan keluar. Dia memandang permaisuri sambil bertanya, "Jadi, apakah akan tetap memberitahukan orang-orang dari kekuatan sutra dan kekuatan batu? Itu saja, mereka mungkin tidak memainkan banyak peran jika mereka pergi. Kirim perintah untuk membiarkan orang-orang dari Moose Empire untuk mundur dan biarkan Moose Empire mereka ambil," kata permaisuri. Pendekar tua pun mengerutkan dahinya sambil berkata, "Jika benteng kota Bas menyuruhnya keluar, aku khawatir." Mereka memang benar, biarkan kekuatan sutra dan kekuatan batu pergi. Begitu Hades Palace di sana ditemukan, kita mungkin kehilangan wilayah yang luas di bagian utara, kata permaisuri. Damar dan Dewa Mabuk tidak akan bisa meninggalkan kota bintang jatuh dengan aman. Mereka mungkin akan tinggal di dekat stasiun pesawat dan tidak akan membiarkan orang-orang kita pergi. Sayang sekali, kata pendekar tua sambil memandang pria tua yang memegang belati itu. Prajurit kita, tidak ada ruang untuk bermain. Baiklah, selanjutnya kita akan mengambilnya kembali, kata pria tua saat ini. Permaisuri pun mengangguk dan berkata, setelah pertempuran ini, biarkan mereka berenam membawa ahli bela diri tingkat 6 ke kutub selatan dan menghentikan Night Watcher. Kemudian dia kembali memikirkan sesuatu dan berkata, "Oh ya, aku ingin informasi tentang Pak Tua yang barusan Arlo sebutkan. Orang itu sepertinya adalah koordinator dari Night Watcher." Bersambung, 1229. Seperti tebakan permaisuri, Smiley dan Satli membawa ke-6 dari mereka tiba di puncak atap dekat stasiun pesawat. Setelah berdiri di sana, Dewa Mabuk melihat ke arah mereka dan berkata, "Tempat itu cukup tepat. Jika para ahli bela diri di atas tingkatan Immortal Undying Flame di pihak Dreamo ingin meninggalkan kota bintang jatuh, kita bisa melihatnya." Damar menghela nafas panjangnya dan berkata, "Guru, terima kasih karena menyelamatkanku lagi." "Kau ini bisa saja," kata Dewa Mabuk sambil menuangkan seteguk anggur ke dalam mulutnya. Dia duduk di atas atap dan berkata, "Aku bilang bahwa teknik pedang memang paling cocok untukmu. Baru saja aku merasakan kekuatan chi pedangmu itu. Sepertinya perjalanan gurun 1000 tebasan ini melihat Enlightenment Tree dan apa yang didapat dari sana seharusnya bagus. Apa kau sudah berada di tahap penyelesaian teknik pedang itu?" Damar pun mengangguk dan berkata, "Aku memang melihat Enlightenment Tree itu, tetapi aku belum dapat mencapai tahap penyelesaian teknik pedang itu, jadi aku hanya menggabungkan teknik pedang dan dao pembunuh. Jadi aura pedang itu mengandung aura pembunuh dan intensitasnya menjadi hampir setinggi dengan tahap penyelesaian teknik pedang, tetapi aku masih memiliki kelemahan, yaitu terlalu sedikit gerakan pedang yang aku kuasai." Teknik penggabungan. Ketika mendengar kata-kata Damar, ekspresi dari ketiganya seketika tercengang. Kemudian Smiley berkata sambil tersenyum, "Kamu memang benar-benar berbakat. Banyak orang telah memikirkan tentang teknik penggabungan itu, tetapi tidak ada yang benar-benar dapat melakukannya. Terakhir kali aku melihatmu, kamu masih biasa saja. Belum lama setelah itu kamu sudah mendapat pencerahan. Sekarang, aku merasa bahwa jika kamu mengerahkan seluruh kekuatanmu, aku tidak mungkin bisa menjadi lawanmu." Damar pun berdeham. Kali ini Thalia berkata, "Guru, kenapa tadi kamu tidak bertarung dengan mereka? Ada 6 dari kita. Meskipun jumlah mereka sedikit lebih banyak, tapi bukan berarti mereka tidak terkalahkan. Dan juga walaupun permaisuri itu sedikit lebih kuat darimu, tapi apakah kau takutnya?" "Takut," kata Dewa Mabuk sambil memanyunkan bibirnya. "Untuk apa aku takut dengannya? Hanya saja sekarang bukan waktunya untuk bertarung dengan mereka.
dan tidak perlu juga untuk melakukannya. Jika kita bertarung dengan mereka, hasil akhirnya mungkin kedua belah pihak akan kalah. Pada akhirnya, itu akan lebih mudah untuk Hades Palace saja. Dan juga mereka pun butuh sebuah langkah. Kita melarikan diri dari istana itu. Di luar itu mereka bisa saja mengatakan bahwa mereka akan menyerang balik kita dan tidak akan menimbulkan masalah bagi citra Driemo. Maka dari itu mereka tidak memilih untuk mengejar dan membunuh, kata Dewa Mabuk dengan suara pelan. Kemudian dia menoleh dan melihat ke arah Lilia. Matanya menunjukkan ketertarikan dan berkata, tetapi aura karakteristik vitalitas Lilia sangat kuat. Apa itu karena dia telah menembus tingkatan Immortal Undying Flame? Lilia menggelengkan kepalanya. Kemudian Damar pun berkata, bukan, saat kami melihat Enlightenment Tree di Gurun Seribu Tebasan, tidak tahu kenapa Enlightenment Tree itu menjadi layu dan besarnya kekuatan vitalitasnya mengalir ke tubuhnya. Ada yang mengatakan kalau itu melengkapi keunikan karakteristiknya. Sekarang karakteristik vitalitasnya telah menjadi karakteristik yang unik, tetapi bukankah ada seorang wanita tua di kekuatan sutra yang juga memiliki karakteristik vitalitas? Singkatnya, aku juga tidak tahu dengan jelasnya bagaimana itu bisa terjadi. Satli terlihat memikirkan hal ini dan berkata, aku pernah mendengar tentang hal seperti ini. Dikatakan bahwa karakteristik vitalitas dan karakteristik kematian itu memanglah unik. Sebelum dimulainya era pertama, sebenarnya Eternal Planet masih memiliki sejarah yang relatif kuno, tetapi periode sejarah itu sudah terlalu lama, dan itu merupakan awal dari peradaban Eternal Planet. Catatan perihal zaman itu semuanya berupa mitos atau legenda. Dikatakan bahwa ada seorang dewi di antara langit dan bumi. Di mana dia lewat, maka rumput pun akan tumbuh dan burung terbang berkicauan. Seluruh kehidupan pun menjadi pulih sehingga dia pun disebut sebagai Dewi Kehidupan. Kemudian, terjadi kekeringan di langit dan bumi, dan di sana tidak ada hujan selama beberapa tahun. Ada banyak sekali korban kelaparan antara langit dan bumi. Kemudian sang Dewi menyerahkan hidupnya untuk menyelamatkan rakyat jelata itu. Seluruh hidupnya dituangkan ke dalam pohon ini, kemudian dia pun naik tertiup angin dan menembus langit, dan tak lama kemudian turunlah hujan, jelas Satli. Jika dilihat sekarang, mitos ini mungkin mencatat bahwa seseorang dengan karakteristik vitalitas mengalirkan karakteristik vitalitasnya sendiri ke dalam pohon itu, sehingga karakteristik vitalitas tersegel di dalamnya. Mungkin saja, tapi hal ini hanya Merlin saja yang mengetahuinya, kata Damar. Dewa Mabuk menenggak seteguk anggur ke dalam mulutnya. Ketika dia mendengar nama Merlin, tiba-tiba dia langsung menyemburkan anggur yang baru saja masuk ke dalam mulutnya itu. Dia tiba-tiba menatap Damar dan berkata, barusan kamu bilang kalau kamu bertemu dengan Merlin. Damar mengangguk dan berkata, bukan hanya Merlin saja, tapi aku juga bertemu dengan tetua bintang fajar. Kemudian Damar pun menceritakan semuanya. Setelah mendengarkan apa yang diceritakannya itu, Smiley dan Satli langsung menatap Dewa Mabuk secara bersamaan. Dewa Mabuk itu memanyunkan bibirnya dan berkata, apa yang kalian lihat? Aku tidak ada hubungannya dengan wanita itu. Aku memperhatikannya hanya karena seorang anak saja. Namun begitu aku tidak menyangka bahwa metode mengendalikan binatang buas di Hades Palace dipelajari darinya. Damar menatap Dewa Mabuk dengan curiga. Apa yang sedang dipikirkan oleh Dewa Mabuk saat ini? Sepertinya hanya dia saja yang tahu. Akan tetapi Smiley dan Satli sepertinya mengetahui sesuatu. Namun, mereka tidak menunjukkannya, kemudian memandang Damar dan berkata, jadi, bintang fajar juga ikut bersama mereka, kemudian pergi ke kota Phoenix untuk mencari kalian bukan? Damar pun mengangguk. Kemudian dia menatap Smiley dan Satli sambil berkata, ya, tetapi bintang itu bisa dibilang memiliki kebaikan pada kami. Aku tidak tahu kebencian apa yang ada antara mereka berdua. Jika bukan karena suatu tujuan yang sedang ingin dicapai, aku ingin menjadi perantara dan sedikit berdamai. Tenang saja, ini adalah beberapa dendam dari generasi terdahulu kami. Mereka tidak ada hubungannya denganmu dan tidak akan melibatkanmu, kata Smiley sambil tersenyum. Oh ya, sebelumnya guru pernah bilang kalau kalian menemui permaisuri karena ada urusan. Baru saja kamu langsung pergi dan tak sempat mengatakannya. Tidak tahu masalahnya seperti apa, tanya Damar. Sebelumnya dia mengambil harta dari pasangan suami dan istri kita sebelumnya. Kedatangan kali ini ke sini untuk mengambilnya kembali. Namun, karena dia baru saja mengajak berperang, jadi tidak ada waktu untuk menanyakan hal itu. Setelah ini, kami akan kembali menanyakannya, kata Smiley sambil tersenyum tipis.
Damar mengangguk dan terus melihat ke arah stasiun pesawat itu. Namun sejauh ini dia belum menemukan siapapun di sana. Dewa mabuk itu tersu menenggak anggurnya dan tak berbicara. Sepertinya dia sedang memikirkan sesuatu. Jelas, berita yang dibawa Damar tentang Gurun Seribu Tebasan masih membuat emosinya tak stabil. Setelah waktu yang lama, Dewa mabuk itu tiba-tiba memandang Damar dan bertanya, "Kamu sekarang ini bisa dianggap sudah berada di jajaran tokoh legendaris. Apa kamu merasakan suatu perasaan khusus atau yang lain?" Kata Damar yang sedikit bereaksi saat mendengarnya. "Perasaan khusus seperti apa maksudmu?" Smiley tiba-tiba mengangkat kepalanya, kemudian dia menatap langit berbintang dan berkata, "Misalnya, kamu merasakan ada sesuatu di langit berbintang yang menarikmu sehingga kamu tertarik ingin menjelajahinya." Damar pun seketika terdiam. Mendengar apa yang baru saja dikatakan Smiley, dia tiba-tiba jadi terpikirkan sesuatu. Saat itu di istana bawah tanah, dalam gambar yang ditinggalkan oleh Kaisar Gesa pernah menyebutkan sesuatu. Ketika kultivasinya mencapai tingkat tertentu, dia merasa ada sesuatu di langit berbintang yang terus-menerus menariknya. Bersama dengan pemilik tulang Phoenix pada waktu itu yaitu istrinya, dia menaiki pesawat terbang dan berkeliaran di langit berbintang selama bertahun-tahun tanpa hasil, dan kemudian kembali ke Eternal Planet. Kemudian mereka pun sakit. Belakangan ini, kematian Kaisar Gesa dan istrinya sepertinya ada hubungannya dengan hal ini. Sekarang, Smiley dan Satli bersembunyi di Hurricane Canyon. Penjelasan mereka adalah itu karena Sun, Dewa Mabuk, tidak bisa tinggal di tempat yang sama untuk waktu yang terlalu lama, termasuk Bintang Fajar. Dia juga terus bersembunyi di dalam Gurun Seribu Tebasan. Cukup masuk akal untuk mengatakan bahwa tokoh legendaris ini tidak harus membuat diri mereka begitu kesulitan. Apakah itu berhubungan dengan apa yang ditanyakan Smiley? Damar menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak merasakannya, memangnya ada apa?" Smiley sedikit tertegun, kemudian dia berkata sambil tersenyum, "Tidak ada apa-apa. Karena kamu tidak merasakannya, jadi lupakan saja." Damar tampak sangat penasaran sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Guru, apakah ini alasan mengapa kamu tidak bisa tinggal di satu tempat terlalu lama?" "Karena ada sesuatu di langit berbintang yang menarikmu untuk ke sana." Bersambung 1230. Ya, Damar begitu penasaran sampai dengan tingkatan seperti apakah seseorang baru bisa menemui hal semacam itu. Dewa Mabuk itu kemudian melirik Damar dan berkata, "Mengapa kamu banyak sekali bertanya? Aku pasti akan memberitahunya padamu jika memang sudah saatnya." Smiley hanya tersenyum saja melihatnya dan tidak banyak bicara. Sudah tampak jelas kalau mereka tidak ingin membahas lebih dalam lagi tentang hal itu. "Kau berjaga dulu, aku mau tidur sebentar," kata Dewa Mabuk sambil menenggak seteguk anggur ke mulutnya dan langsung berbaring. Damar memperkirakan bahwa orang ini seharusnya menginginkan lingkungan yang tenang untuk memikirkan baik-baik tentang hal yang berkaitan dengan Merlin. Tepat ketika Damar menunda semua orang di Driemo, perang gerilya sepenuhnya pecah di Moose Empire. Di luar kota Bas, Muci duduk di atas tubuh sebuah raksasa dengan senyum tipis di wajah mungilnya. Di belakang mereka ada ribuan ahli bela diri tingkat Undying Flame dan ratusan ribu Night Watcher. Ratusan ribu Night Watcher itu semuanya mengenakan seragam dan 120.000 dari mereka berdiri bersama sebagai sebuah tim. Yang berada di barisan paling depan adalah Iman, namun alis Iman saat ini sedikit mengernyit. Ketika dia tiba di luar kota Bas, di dalam benteng besar kota ini tampaknya ada sedang terjadi perselisihan sipil, terdengar suara teriakan pembunuhan yang begitu nyaring dan menggema. Dengan cepat sebuah drone diluncurkan untuk memeriksa situasi di dalam. Di sebelah Iman, Pugu melihat kondisi keadaan di sana dari layar tangkapan drone itu. Kemudian dia berkata dengan kaget, "Lihatlah situasi ini, sepertinya orang-orang low class di kota ini sedang menyerbu ke arah gerbang kota. Mereka sedang melakukan penyerangan." Ya, adegan yang ditunjukkan di layar itu terlihat sedikit mengharukan. Orang-orang low class dari Moose Empire tidak memiliki kekuatan apapun. Sebagian besar senjata di tangan mereka adalah tongkat kayu, dan bahkan ada juga benda-benda tak biasa seperti kuali besi. Sebagai sebuah checkpoint terbesar di selatan, lokasi geografis kota ini sangat penting. Dia didukung oleh Skyris sangat mudah untuk bertahan dan sulit untuk diserang. Karena itu, 8 kekuatan utama telah menempatkan kekuatan besar di kota ini. Lebih dari setengah ahli bela diri di tingkat Undying Flame dari persekutuan Brelor ditempatkan di sini.
8 kekuatan utama telah mengirim 2 orang Immortal Undying Flame untuk mengawasi di sana. Selain itu, ada juga jutaan prajurit. Pada saat ini, tembok yang sangat tinggi menutup seluruh kota Bas dan gerbang kota pun ditutup. Telah terjadi pertumpahan darah di dalam kota. Orang-orang low class yang jumlahnya banyak sekali menyerbu ke arah gerbang kota. Permukaan tanah dipenuhi oleh mayat. Orang-orang ini tidak memiliki kekuatan bela diri, sedangkan berhadapan dengan para ahli bela diri di tingkat Undying Flame, mereka tampaknya hanya seperti menemukan jalan buntu. Akan tetapi, mereka tidak gentar, mereka terus menyerang. Ketika ada yang sampai mati, mereka melangkahi mayat itu dan berjalan terus ke depan. Inci demi inci, mereka bergerak menuju gerbang kota dengan nyawa mereka. Terdengar suara yang sangat riuh di dalam kota, tetapi dengan kemampuan pendengaran Iman, dia sesekali masih bisa mendengar beberapa suara. Orang-orang low class di kota Bas, Night Watcher akan masuk ke dalam kota. Kita akan bantu kalian untuk membuka gerbang kota. Untuk kesetaraan di dunia, sambut Night Watcher masuk ke dalam kota. Mereka tampaknya menyemangati dirinya dengan menggunakan kata-kata seperti itu. Orang-orang low class di negara ini tidak bisa melihat harapan apapun. Di bawah kekuasaan kekuatan yang mutlak, mereka bahkan menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian. Melalui internet, mereka telah melihat peristiwa di kota Phoenix saat ini. Ada Departemen Penegakan Hukum, semua orang berkedudukan setara, setiap orang dapat berkomunikasi dengan orang lain secara normal, dan wajah orang-orang low class itu penuh dengan kebahagiaan. Ada harapan di setiap harinya. Mereka telah menantikan berita bahwa Night Watcher akan melakukan ekspedisi selatan. Ketika pesawat Night Watcher berhenti di luar kota dan saat Night Watcher mulai berjalan keluar dari dalam pesawat, beberapa orang bergegas keluar dari rumah mereka dan bergegas menuju gerbang kota, untuk membuka gerbang bagi Night Watcher dan menyambutnya masuk. Mendengar semua suara ini dan melihat adegan pertumpahan darah, Ugo pun menggertakkan giginya dan berkata, mereka benar-benar tidak memperhatikan kehidupan orang-orang low class ini. Sudah berapa banyak orang yang telah mati, bajingan ini keterlaluan. Iman perlahan menghela nafasnya, kemudian dia mengeluarkan pedang binasa merah di tangannya dan meraung, Muci. Muci pun mengangguk. Dia melompat turun dari tubuh raksasa itu, dan lembut menyentuh raksasa itu sambil berkata, raksasa, kali ini aku bergantung padamu. Jangan khawatir, jika kau sampai rusak, aku akan memperbaikimu. Tidak ada banyak turun naik emosi pada tubuh raksasa itu, tetapi ketika Muci selesai berbicara, dia mulai menyerang ke depan. Kecepatannya cepat dan semakin cepat. Saat mencapai tembok kota, kecepatannya sangat sulit jika hanya dilihat dengan mata telanjang saja. Duar. Saat berikutnya, ketika raksasa itu melayangkan tinjunya, energi yang begitu mengerikan berada dalam kepalan tinjunya itu. Sisi depan tembok kota pun bergetar hebat. Dinding baja yang baru saja ditinju olehnya itu langsung membuat sebuah lubang yang sangat besar. Saudara-saudaraku, di dalam kota sana ada banyak sekali penduduk low class yang tak terhitung jumlahnya yang sedang mempertaruhkan nyawa mereka dalam penyerangan. Mereka ingin membantu kita membuka gerbang kota ini. Sudah banyak sekali yang tewas dalam kejadian ini. 8 kekuatan utama ini dan para bajingan dari persekutuan Brelor ini, menganggap nyawa manusia sebagai sesuatu yang tak berharga dan tak hentinya melakukan pembantaian. Orang-orang itu, biarkan Night Watcher yang akan melindunginya. Tugas dan tanggung jawab Night Watcher adalah melindungi dari semua ketidakadilan di dunia. Sering, 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 suara dentingan pedang terus nyaring terdengar. Muci kemudian mengeluarkan belati di tangannya dan mengarahkannya lurus ke arah langit. Teruntuk semuanya yang bernafas. Kemudian Iman pun berteriak kencang. Apa yang ditunjukkan oleh pedang itu? Apa yang diinginkan hati? Tidak ada jalan kembali. Tidak ada jalan kembali. Teriakan itu mulai bergema. Ketika suara itu terdengar, Iman bergegas keluar lebih dulu. Kecepatannya meningkat dengan sangat cepat, dan 8 ksatria Night Watcher pun mengikutinya dari dekat. Pada saat yang sama, di antara mutan itu,
ada tersisa 3 orang Immortal Undying Flame yang bergegas ke depan dan melompat ke tembok kota. Winston bergerak seperti embusan angin dan langsung menyerbu masuk ke dalam kota. Pada hari ini, Night Watcher kota Phoenix melakukan penyerbuan ke kota Bas. Pada saat yang sama, di pegunungan Mor, sarang Hades Palace. Di pintu tempat itu, muncul seseorang berpakaian hitam muncul dari balik pintu. Dia adalah Yani. Dibutuhkan lebih dari setengah bulan di dalam pegunungan yang sangat berbahaya ini, dia akhirnya menemukan keberadaan sarang Hades Palace. Melihat gerbang kota yang ada di depan, sebuah keraguan dan ketakutan muncul di wajahnya. Beraninya Night Watcher datang ke tempat ini. Pada saat ini, terdengar suara yang lembut dan kemudian seorang pria tampan muncul di sampingnya dengan sebuah kipas lipat di tangannya. Dia memandang Yani, kemudian menggoyangkan kepalanya sambil berkata, "Kamu. Aku ingat kita pernah bertemu di Promise Island. Apa Damar yang mengirimmu ke sini?" Ternyata sudah mencapai tingkatan Immortal Undying Flame. Untuk bakat bisa dibilang cukup bagus. Tetapi mengapa ingin datang ke tempat ini hanya untuk cari mati? Kata Tigreal sambil menggelengkan kepalanya. "Pergi saja, tempat ini bukan untukmu. Apa kamu tidak akan membunuhku?" Kata Yani sedikit terkejut. Tigreal memanyunkan bibirnya dan berkata, "Ketika sesuatu telah tumbuh atau mencapai tingkatan tertentu, maka akan ada saatnya untuk memanen hasilnya." Yani merasa dirinya seperti sedang diomeli, tetapi dia berkata tanpa ekspresi, "Boleh saja membiarkanku pergi, tapi aku harus membawa pergi seseorang dari kalian." "Membawa pergi seseorang," kata Tigreal dengan antusias. "Apa kamu sudah gila? Apa kau tahu sekarang sedang berada di mana?" "Di sini. Ini adalah neraka di mana yang datang tidak bisa kembali lagi. Hari ini aku sedang berada dalam suasana hati yang baik untuk membiarkanmu pergi." Kemudian dia sepertinya menemukan sesuatu hal yang menarik. Dia memandang Yani dengan penuh ketertarikan dan berkata, "Katakan, apa yang bisa kamu andalkan untuk bisa membawa pergi orang itu?" "Sekarang aku sudah datang ke sini, dan aku punya sesuatu untuk diandalkan," kata Yani dengan sorot mata yang menunjukkan rasa percaya diri. Pada saat ini, kabut hitam tiba-tiba menyeruak di sekeliling tempat itu. Yani sedikit bereaksi. Dia seperti merasakan suatu perasaan tidak aman. Sebelum dia sempat merespon, tiba-tiba sosok di depannya melintas. Kedua matanya seketika menjadi gelap dan kemudian dia pun terjatuh lemas. "Apa kau tiba-tiba datang sendirian?" Tigreal yang melihat kemunculan Sun sontak membuatnya jadi sedikit kaget. Sun melirik ke arah Yani yang sudah terjatuh ke tanah, kemudian dia mengerutkan dahinya sambil berkata, "Jika barusan saja aku tidak turun tangan, maka kamu akan berada dalam kesulitan." "Tenang saja, gadis itu baru saja memasuki tingkatan immortal dan belum mendapat pencerahan," kata Tigreal. "Terkadang, sebuah bakat bisa menembus banyak hal. Gadis ini memiliki karakteristik yang unik," kata Sun. "Serahkan dia ke Guntur dan kita akan lihat nanti." Dia tidak menyadari bahwa ketika dia mengucapkan perkataan, Yani yang saat ini sedang tergeletak di tanah menunjukkan sebuah senyum di sudut bibirnya. Bersambung.